upaya rafflesia dan upaya konservasinya di Indonesia. Kepada Dr. Rida Mahyuni MSc, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Terima kasih, Mike. Senang sekali bisa bertemu ya, walaupun secara online. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke ini kah? Ya, senang Dari Sabang sekali. sampai Merauke, Mbak. eh, saya eh, saya bertemu dengan teman-teman yang hebat-hebat, yang orang-orang pintar yang beruntung, saya bilang ya. Orang-orang yang beruntung mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2026 ya. Salam kenal semua. Mike, mungkin boleh share screen ya. Mbak Hana, berarti ini semuanya multidisiplin ya, nggak hanya hayati ya, sosial juga ada ya. Iya, Oh, campur oke ini. oke oke. Bisa Mike? Sambil kita tunggu ya, share screen dari Mike. Berarti ini ada yang kuliah di dalam negeri dan luar negeri gitu ya, Mbak Hana ya? Iya, Kakak. Oh, senang sekali. Iya, Alhamdulillah bertemu dalam satu ruangan. Bisa berbagi Masya pengalaman Allah ya. banget hari ini. Mm-mm. Iya. Oke, kita tunggu. Oke, baik. Oke, saya kasih judul mengenal lebih dekat rafflesia dan konservasinya di Indonesia. Jadi, saya menggunakan bahasa-bahasa yang umum aja nanti, karena saya kira itu yang khusus biodiversitas gitu, Mike. Jadi, nggak apa-apa nanti kita sesuaikan. Oke, next, Mike. Ada beberapa outline yang akan saya sampaikan sore ini, morfologi rafflesia dan siklus hidupnya, sebaran rafflesia di Indonesia, penelitian rafflesia yang telah dilakukan di tim yang ada di BRIN ya, dan kolega yang bermitra dengan kami, usaha konservasi rafflesia di Indonesia. Next. Sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya, yang akan saya bicarakan nanti beberapa menit ke depan adalah rafflesia. Karena memang di masyarakat awam masih suka keliru. Jadi yang sebelah kiri ini Amarpopalus dari Arase disebut bunga bangkai itu Rafflesia gitu kan. Tapi yang sebenarnya itu yang sebelah kanan itu Rafflesia dari suku Rafflesiaceae. Jadi keduanya suka ketuker gitu ya. Nah, mungkin kenapa dibilang bunga bangkai? Karena memang kok untuk Rafflesia sendiri pada saat dia mekar, pada saat dia blooming, dia mengeluarkan bau yang khas gitu ya. Tapi nggak kayak bangkai juga sih, Mak. Gitu. Bau yang khas sehingga mengundang lalat-lalat dan serangga-serangga kecil datang mengunjunginya. Oke, next. Oke, kita masuk. Kenapa Rafflesia unik ya? Karena tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Sebaran Rafflesiaceae sendiri itu hanya ada di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hanya ada di 4 negara itu gitu. Jadi tidak ditemukan di negara lain di Amerika dan sebagainya. Walaupun sebaran inang Rafflesia ada di mana-mana gitu. Di Indonesia juga untuk Rafflesiaceae hanya di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hingga saat ini belum ada informasi dan kita temukan informasi ada katanya ada di Sulawesi. Namun setelah di-cross-check ke sana, kolega dari kebun raya waktu itu tidak menemukan bukti bahwa memang ada rafflesia di sana seperti itu. Oke, next. Rafflesia di suku ya, Rafflesia itu suku dan ada 3 marga di dalamnya. 3 saudara kandung ya, 3 saudara kandung, ada Rafflesia, ada Rhizanthus, ada Sapria. Untuk Rafflesia dan Rhizanthus ditemukan di Indonesia, untuk Sapria kita sampai saat ini belum belum ada informasi ya bahwa Sapria ada di Indonesia.
adanya di Thailand ya, Filipina mungkin ada. Oke, next. Iya, seperti apa sih Rafflesia itu gitu ya? Mungkin yang pernah ke Kebun Raya Bogor, pernah melihat Rafflesia mekar, ada yang pernah mengunjungi pada saat itu. Eh, Dia ada beberapa bagian ya. Kalau bunga secara umum itu ada kelopak, tapi di Rafflesia sendiri kita sebut dengan Perigon loops. Ada bagian diafragma, bagian putih-putih yang di gambar sebelah kanan itu kita sebut window atau jendela. Ada bulu-bulu di dalamnya, ada yang seperti jarum kita sebut processus, ada piringannya ya kita sebut disc, di bawahnya itu ada cincin yang melingkar kita sebut annulus. Oke, next. Selain sebarannya terbatas, Rafflesia juga membutuhkan waktu yang lama untuk dalam siklus hidupnya seperti itu. Kajian yang baru dipublikasikan Nur Hayati dan teman-teman dan kawan-kawan 2025 ya. Jadi ini siklus hidup Rafflesia jolingeriana yang ada di Banyuwangi. Kebetulan sebelum Bu Nunu ya, Nunu Nur Cahyati ini melakukan studi S3-nya, beliau ada bagian dari tim kami yang melakukan penelitian Rafflesia di Banyuwangi. Nah, lalu beliau melanjutkan untuk S3-nya. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun untuk Rafflesia bisa bisa tumbuh, mulai dari biji hingga mekar dan busuk kembali serta menghasilkan biji-biji yang baru. Dan itu sungguh waktu yang lama ya. Nah, kenapa dia dilindungi? Karena memang siklus hidupnya itu juga sangat membutuhkan waktu yang lama, sebarannya sangat terbatas gitu. Di dalam populasinya sendiri juga tingkat apanya kematian kuncup itu juga sangat besar sekali. Dari penelitian Bu Nunu juga eh, menyampaikan bahwa 7,3 lima 73,54% untuk mortalitinya, 17,71% untuk kesuksesan dia mekar. Jadi kecil sekali. Jadi pada saat di lapangan kita menemukan adanya misalnya 50 kuncup-kuncup rafflesia seperti bulatan-bulatan kecil itu, mekarnya hanya sekitar 17% seperti itu. Ini untuk yang kasus rafflesia jolingeriana. Itu ya. Jadi siklus hidupnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Next. Sebaran rafflesia di Indonesia. Next, Mike. Oke, ada. Untuk di Sumatera sekitar ada 10 jenis ya. Di Jawa ada 3 jenis. Di Kalimantan yang masih eksis itu ada 2 jenis. 3 itu incomplete species, kita sebut spesies yang belum lengkap. Jadi belum dinyatakan bahwa itu satu jenis ya yang lengkap seperti itu. Namun sejak tahun 2022 saya dan tim kita melakukan penelitian secara masif ya untuk eh, Kalimantan khususnya. Tapi kami juga melakukan di Jawa dan Sumatera. Untuk Kalimantan kami menemukan hasil yang sangat luar biasa. Insya Allah akan terbit jenis baru dalam waktu dekat dan ada beberapa naskah yang sudah akan publish seperti itu. Jadi selama ini Kalimantan menjadi blind spotnya penelitian ya, karena memang sudah tidak ada orang-orang sebelumnya yang memang secara masif mengeksplor wilayah-wilayah Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Jadi pada saat kita melakukan eksplorasi masif intensif seperti itu, kami menemukan hasil-hasil yang sangat luar biasa, saya rasa. Ternyata keanekaragaman Rafflesia di Indonesia sungguh mengucapkan syukur ya bahwa kita negara mega biodiversitas gitu. Jadi ini untuk mensupport, jadi semakin semangat lagi untuk melakukan penelitian Rafflesia ini. Ini juga kita akan menjadi bahan rekomendasi berikutnya ya, bagaimana usaha konservasi Rafflesia dilakukan di Indonesia. Untuk selanjutnya, next. Oke. Mungkin teman-teman sudah ada yang interest dengan Rafflesia sebelumnya. Ternyata Rafflesia itu banyak ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Nah, ini yang pertama saya eh, tampilkan Rafflesia microflora. Mikro itu kecil gitu ya. Jadi aperture atau bukaan bunganya itu kecil sekali gitu. Sebarannya itu ada di Taman Nasional Gunung Leuser,
mulai dari Sumatera Utara dan Aceh. Selanjutnya ada Rafflesia lawangensis. Rafflesia jenis pertama Rafflesia yang saya publikasikan ya pada tahun 2010. Ini hasil dari studi S2 saya waktu itu. Sampai saat ini diketahui sebarannya hanya di Sumatera Utara. Mungkin ada di bagian Aceh ya, tapi kita nggak tahu apakah itu karena mungkin bisa jadi hutan-hutan yang ditempati rafflesia sulit terjangkau oleh kita. Karena pengalaman dari salah satu tim kami yang ekspedisi ke Aceh itu bisa 2-3 hari jalan kaki baru bisa mendapati populasi rafflesia gitu. Ya syukurnya memang jadi jauh dari jangkauan ya, dari jangkauan aktivitas manusia. Karena dengan seperti itu dia lebih bisa survive seperti itu. Selanjutnya ada Rafflesia mayeri. Di Mayer 1997 mengatakan ini adalah Rekuseni, tapi 2010 Desmita Sari dan kawan-kawan menyampaikan bahwa ini berbeda dari Rekuseni yang ada di Jawa Barat. Oke, next. Ada Rafflesia arnoldi, Rafflesia terbesar ya, yang dari jenis Rafflesia yang ada hingga 1 meter lebih ya, 80-90 ya kalau bunga mekarnya itu. Ada Rafflesia kemumu dari Bengkulu, saudaranya. Rafflesia bengkuluensis juga seperti itu. Awalnya ini diduga adalah Rafflesia arnoldi semua, tapi setelah diteliti kembali oleh Bapak Agustus Satya dari Universitas Bengkulu, ini berbeda jenisnya. Oke, next. Ada Rafflesia Padma dari Jawa Barat, Rafflesia jolingeriana dari Jawa Timur ya, sebarannya di Jawa Timur, Rafflesia rokosunii di Jawa Barat di Taman Nasional Gunung Pangrango. Ada Rafflesia praisii, ini sebarannya di Kayan Mentarang dan juga di bagian administrasi Malaysia ya. Rafflesia Tuan Muda memiliki sebaran di Sarawak dan wilayah Kalimantan Barat. Rafflesia gadotensis dari Sumatera Barat, Ulu Gadut ya. Next, Rafflesia hasselti yang beberapa waktu lalu menjadi viral. Videonya ditonton oleh lebih dari 2 juta views ya di TikTok. Ada tadi saya sampaikan 3 incomplete species, Rafflesia bornensis, Rafflesia ciliata, dan winkepi. Karena memang spesimen yang ada itu tidak cukup baik untuk dideskripsikan seperti itu, tidak sempurna. Oke, next. Rafflesia asensis. Oke. Rafflesia, oke, next. Sebelumnya tadi, Mike. Ya, ini kami sudah mendapatkan informasi, sudah mengambil data sampel DNA-nya, mungkin ke depan akan kami publikasikan. Selanjutnya, usaha konservasi rafflesia di Indonesia, jadi tahun 2015, waktu itu masih LIPI ya, LIPI dengan KLHK waktu itu, dan pemerintah Provinsi Bengkulu, kita berkumpul untuk membuat strategi dan rencana aksi konservasi rafflesia 2015 sampai 2025. Namun untuk mengimplementasinya pada saat itu ya tidak ada apa ya evaluasi khusus. Jadi itu juga menjadi apa ya menjadi catatan khusus kita bersama mungkin untuk pemerintah daerah, stakeholder yang ada gitu ya. Karena memang untuk di kehutanan sendiri kan pada saat si A di posisi yang sama tahun berikutnya udah berbeda lagi gitu ya. Jadi itu terus apa tidak ada pengawasan yang intensif sepertinya. Rafflesia masuk ke dalam Permen 106 ya. Eh, Kemarin kami sudah mengadakan FGD bahwa nanti akan ada revisi untuk peraturan P106 LHK ini.
Jadi yang sebelumnya Rafflesia dicantumkan semua jenisnya dalam permen ini. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan bahwa hanya menyebutkan Rafflesia spp. Jadi semua jenis Rafflesia yang ada ditemukan siapapun yang ada di Indonesia itu adalah dilindungi. Dan untuk pengawasannya, untuk melakukan penelitian terhadapnya harus mendapatkan izin dari KLH, sekarang Kementerian Kehutanan seperti itu. Oke, next. Ya, konservasi ex situ yang sudah dilakukan ya. Itu ada gambar Bu Sofi Mursidawati, dulu rekan kami di Kebun Raya Bogor, sudah menghasil beberapa kali Rafflesia mekar ya di Kebun Raya Bogor. Itu beliau mendapatkan yang pertama itu dari jenis Rafflesia Patna yang ada dari Pangandaran dan Arnoldi yang ada di Lampung. Tapi sudah berapa tahun ini tidak ada mekar lagi Rafflesia di Kebun Raya Bogor. Untuk pertama kali Kebun Raya Cibodas juga pernah Rafflesia mekar di Kebun Raya Cibodas, tapi sepertinya ini memang inang Rafflesia yang diambil lalu di stekkan ya di Kebun Raya Cibodas. Sampai saat ini tidak ada lagi setelah pertama blooming tidak ada lagi. Di Batang Palupuh ada Pak Joni ya yang pernah berhasil menumbuhkan mengambil jadi kondisi rumahnya itu mungkin sesuai dengan kondisi alamnya populasi Rafflesia di sana sampai sebanyak itu ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi memang eh, cukup tricky ya kehidupan dari Rafflesia sendiri. Faktor lingkungan, faktor aktivitas manusia di atasnya dan sebagainya itu cukup cukup mempengaruhi. Terus Rafflesia dua jenis ya Rafflesia yang pernah mekar di Kebun Raya Bogor, Fatma dan Arnoldi. Oke, next. Ya, ongoing riset yang sedang kami lakukan. Oh, ini ya. Jadi saya dan tim ya kami mendapatkan pendanaan dari berbagai funding dari BRIN sendiri. Kita ada kerjasama dengan Oxford University, kerjasama dengan TU Dresden untuk melakukan penelitian phylogenomics ya dengan data whole genome sequence. Kedepannya kita akan berkolaborasi secara regional untuk Rafflesia di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Jadi kita mulai sudah bergerak dari 2025. Nanti hasilnya itu bagaimana sih kekerabatan Rafflesia di Asia Tenggara ini gitu. Siapakah nenek moyangnya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman, wah ini penting nggak penting ya gitu ya. Tapi kita bagaimana usaha konservasi, kita mengcompare populasi yang ada di Filipina seperti apa, di Malaysia seperti apa, dan bagaimana kerangka konservasi yang akan kita lakukan ke depan. Oke, next. Kami juga melakukan kajian inang Rafflesia. Sampai sejauh ini kita sudah mengumpulkan dari beberapa lokasi yang kita peroleh ya. Jadi untuk Rafflesia sendiri tidak spesifik inangnya. Jadi satu jenis inang bisa menjadi inang Rafflesia dari berbagai jenis seperti itu. Ini untuk jenis-jenisnya kita lagi dalam kajian. Oke, next. Ini koleksi Rafflesia di Herbarium Bogorense. Mungkin ke depan teman-teman ingin berkunjung, boleh ya. Ya, makanya diajak. Oke, next. Untuk di IUCN Assessment hingga saat ini baru satu ya jenis Rafflesia magnifica dari Filipina. Dari sekitar 5 tahun lalu kami sudah memasukkan beberapa data Rafflesia yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini belum ada review ya dari IUCN sendiri karena memang butuh pakarnya memang dari kita sendiri kayaknya gitu ya. Jadi belum ada di review sampai saat ini. Dan seiring bertambahnya waktu juga data-data semakin banyak. Apalagi dengan the power of social media sekarang ya. Pada saat orang publish, posting, oh Rafflesia itu sangat membantu juga sebenarnya Mbak Hana gitu ya. Membantu kami, oh kita membantu, oh ini perlu di cross check deh, ini sepertinya beda deh.
ada yang posting gitu ya. Jadi ini sangat sosial media sangat membantu sekali ya untuk kita mengetahui oh lokasi populasi baru seperti itu. Oke, next. Ini untuk whole genome sequence baru ada satu jenis ya yang ada di ini sih Sapri ya. Di NCBI nanti mungkin ke depan kita akan mendapatkan juga hasil whole genome sequence dari Rafflesia di Indonesia. Oke. Ya. Setiap perjalanan panjang menyusuri hutan untuk menjumpai Rafflesia sungguh berkesan gitu ya. Kadang kita berjalan berhari-hari gitu ya, tidur di hutan, tapi nggak mekar, temunya nggak mekar. Atau perjalanan kami sebelumnya itu ke Pulau Simelu, Mbak Hana, Mike gitu ya, tidak menemukan satu pun kuncup pun yang tidak ada anak yang aja busuk aja. Padahal kita sudah berjalan seharian gitu ya, hujan deras di dalam hutan sampai banjir seperti itu ya. Ya itulah resikonya. Setiap langkah yang ditempuh penuh arti, canda tawa sedih, marah, kadang ikut membersamai. Tak henti mengucapkan takjub akan ciptaannya. Kita jaga bumi, bumi pun jaga kita. Oke, next. Lagi, ya. Hmm, Oke. Itu foto beberapa mahasiswi ya. 20 tahun lalu, waktu kami praktek lapangan di Pahang, Malaysia. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya masih konsisten untuk apa ya, concern dengan Rafflesia ini. Itu ada 2022 kami di ke Banyuwangi. Tahun 2025 akan mengadakan 2 kali perjalanan di Berau sama di Kalimantan Barat. Oke, next. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Michael. Baik, terima kasih atas presentasinya Mbak Rida yang sangat luar biasa. Wah, benar-benar nih eh, apa ya, benar-benar dapat ilmu baru lagi. Saya sendiri selama ini belajar di taksonomi, tapi baru pertama kali mendengarkan detail tentang Rafflesia dan itu sangat 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 menarik sekali, sangat unik. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi teman-teman di sini apabila ada pertanyaan silahkan untuk raise hand dan langsung bisa bertanya ke narasumbernya ataupun bisa juga menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat nanti bisa langsung nanti dibaca sama narasumbernya dan kita akan narasumber akan memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Ada satu pertanyaan Mbak Rida dari saya mungkin sebagai Ya. pembuka terkait dengan Rafflesia. Tadi saya sangat menarik sekali, tapi yang saya ingin tanyakan, sebenarnya Rafflesia ini kategorinya ini masuk ke dalam karena tadi setelah dijelaskan ternyata dia membutuhkan inang. Iya. Otomatis ini masuknya dalam epifit atau parasit. Parasit, holoparasit, Mike. Jadi Ah, Rafflesia itu sepenuhnya mendapatkan makanan dari inangnya, dari jenis Vitaceae anggur-angguran. Jadi teman-teman bisa bayangkan Rafflesia yang sebesar itu, segede gaban itu, tumbuh inangnya bisa jadi hanya apa diameter 5 cm, 3 cm, tapi dia cukup besar tumbuh gitu. Jadi sepenuhnya dia mengambil makanan dari inangnya. Jadi sebenarnya yang kita concern tidak hanya Rafflesia, tetapi inangnya juga. Jadi pada saat inangnya dirambah, diputus, habislah dia gitu. Habislah populasi Rafflesia di sana gitu. Jadi kadang kan ada aktivitas orang lokal ke dalam gitu ya. Oh, karena tetrasema itu kan merambat, anggur-angguran kan itu merambat kemana-mana, mungkin menghalangi jalan, dipotong. Nah, itu sangat mengkhawatirkan. Misalnya di dalamnya ada rafflesia, di belah apa di bagian eh, apa ya bagian sebelah kanannya, sebelah kirinya ada rafflesia itu akan terganggu gitu. Jadi memang, tapi pada saat kita membahas apakah tetrasema mau dimasukkan sebagai tumbuhan dilindungi,
yang kadang mungkin untuk sekarang nggak pas juga gitu ya, karena memang dia jenis-jenis yang umum juga di apa ditemukan, tapi pada saat tetrastigma yang di dalamnya ada biji rafflesia yang akan membuat survive-nya rafflesia, ini yang harus makanya kita pada saat kita di lapangan kita kasih edukasi ke orang-orang lokal yang seperti ini, tolong dijaga, jangan diputus tali tali inangnya, jangan diputus ranting-rantingnya seperti itu. Karena sepenuhnya dia mengambil makanan dari inangnya gitu. Gitu, Mike. Oke, baik. Sudah ada yang raise hand di sini, yaitu Mas Hari Bawono ya. Kalau tidak salah ini juga dari BRIN. Salam kenal nih, Mas. Baik, Mas. Saya persilakan mungkin bisa langsung bertanya. Mas Hari Bawono bisa langsung. Halo, Mas Hari. Suara saya Baik. jelas? Ya, Halo, kedengaran. Halo, jelas? kedengaran. Oh iya, Kedengaran. terima kasih. Dan Mbak Rida, salam dari BRIN Kampus Gatot Iya. Subroto. Tapi saya sedang Oh bullying, iya. selamat pagi dari waktu-waktu sini. Nah, jadi ini saya agak dari sudut pandang yang agak sosum nih, Mbak Rido dan Mas Michael. Iya. Ini kan tadi dibilang kalau Rafflesia arnold ini kan khas di Asia Tenggara nih, ya Mbak Rido. Iya. Apalagi, nah biasanya kan kalau orang-orang di Asia Tenggara itu kan mereka punya cerita rakyat atau mitos-mitos terhadap entah Iya. hutan atau entah tumbuhan yang khas gitu ya, yang melingkupi itu, Mm-mm. dan itu tujuannya biasanya untuk preservasi atau melindungi mereka gitu. Iya, Nah, iya. ketika Mbak meneliti ini, apakah ada menemukan ada mitos ini sehingga ketika penelitian ini menghambat atau justru mendukung penelitian yang Mbak lakukan? Dan jika ada mitos-mitos itu, apakah ini bisa berkontribusi terhadap proyek konservasi bunga rafflesia ini ke depannya? Begitu, Mbak Rido dan Mas Michael. Terima kasih. Ya. Saya langsung jawab ya, Mike. Baik, Mbak. Ya, makasih Mas Hari. Ya, jadi dari pengalaman saya ya. Kalau dulu saya kecil lihat rafflesia dibilang, oh rafflesia makan orang, kan berdarah merah gitu ya. Nah, kalau untuk di Pangandaran, rafflesia dijadikan sebagai jamu, itu bahaya juga ya waktu itu ya. Jadi jamu setelah ibu bersalin itu akan menghentikan pendarahan. Nah, dibabat lah itu dijual Jatmu Padmasari. Di Malaysia juga seperti itu di Cameron Highland. Jadi dijual, dikeringkan gitu ya buat jamu-jamu gitu. Ini cukup membahayakan. Kalau yang mistis-mistis sih mungkin ada ya. Jadi itu kok bagus juga sih. Jadi jangan mendekat, itu mistis gitu. Jadi dia masih apa? Masih bisa eksis gitu, sehingga orang tidak mengeksplor lebih lebih jauh gitu. Tapi ada juga yang memang eh, yang waktu di Banyuwangi, ini kami babat-babat, kami jadikan bola, bola mainan anak-anak di kampung gitu. Itu setelah kita edukasi, oh gitu Bu, gitu. Jangan ini bisa menjadi ekowisata kan kampungnya gitu. Nah, untuk yang di Bengkulu beda lagi karena itu cukup luar biasa ya kalau teman-teman yang sudah pernah ke Bengkulu, saya sendiri juga belum belum jadi-jadi ke sana gitu. Itu di pinggir jalan ada. Jadi itu kasusnya gini, kayak lahan parkir gitu ya. Jadi tour guide-nya dari kota, orang lokal nggak diajak, dibabat lah habis semua. Jadi kalian nggak bisa ke sini lagi gitu. Jadi ini yang perlu apa ya? Saya rasa semua stakeholder harus bersama-sama, pemerintah daerah, apa kepala desa, kan kita juga dari BRIN dan kehutanan khususnya ya, memberikan edukasi ke warga lokal maupun kepada turis-turis yang datang juga ke lokasi ya, supaya tetap menjaga itu karena kalau sudah habis yang kita nggak tahu lagi kapan lagi dia munculnya gitu. Seperti yang di Kebun Raya Bogor aja, itu kan cukup area konservasi kan, nggak ada lah yang ganggu-ganggu di sana. Tapi kan karena cuaca, curah hujan yang tinggi, bisa busuk, bisa inangnya mati, atau mamalia kecil, tikus dan sebagainya gitu.
Itu saja sudah sangat mengganggu, apalagi juga aktivitas manusia lainnya gitu. Atau kemarin waktu saya ke Simelu pada saat kami survei populasi rafflesia yang saya katakan tidak menemukan sama sekali, dari atas kita posisinya tuh miring gitu ya. Dari atas turun kayu, Bu, Bu awas Bu ada kayu turun. Jadi mereka menebang pohon dengan diameter eh, 2 meter apa gitu. Jadi waduh, jadi illegal logging di depan mata gitu. Cuma kan kita juga ada bawa ada petugas KPI. Cuma nggak bisa gimana ya? Yang ada kita takutnya digorok di dalam gitu ya, nggak nyampe pulang ke rumah gitu kan. Ya dengan santainya mereka Bu, ini masih ada lagi satu lagi yang besar gitu. Nah, ini yang apa ya, sama-sama harus kita edukasi lah gitu. Makanya saya bilang itu bayangkan Sumatera banjir yang sebegede itu berapa berapa puluh tahun sudah dilakukan gitu. Sehingga hutan pun tidak bisa menampung lagi gitu, menampung air sehingga nyampelah ke daratan itu gitu. Demikian Mas Hari. Baik, sebelum saya masuk ke yang raise hand berikut, Sip. ada dua pertanyaan di kolom chat. Saya baca Iya. mungkin. Halo Mbak dari Dewi. Halo Mbak, Mm-mm. pemaparan yang sangat menarik. Aku ada pertanyaan, bagaimana dampak deforestasi secara masif Mm. terhadap kelestarian Rafflesiae yang memiliki siklus hidup sangat lama dan sudah sejauh mana upaya pemerintah untuk mencegah kepunahannya? Kemudian pertanyaan kedua, itu dari Mbak Selvina Naibobe, itu kayaknya tumbuh di tanah atau di akar inang ya. Kemudian berapa banyak seed atau benih setiap bara produksi? Oke. Iya, Mbak Dewi, terima kasih pertanyaannya. Iya, jadi kebanyakan ya untuk daerah-daerah yang saya kunjungin itu memang kawasan konservasi gitu ya. Tapi walaupun kayak konservasi juga mungkin dari petugasnya sendiri juga tidak bisa mengawasi dengan area yang sebanyak itu ya. Bisa jadi pohon cuma satu, cuma dua, dijaga di pintu sini, masuknya dari dari pintu mana lagi gitu, malam-malam segala macam gitu kan. Itu juga eh, kita apa mendengar curhatan para polhut gitu pada saat di lapangan kan. Kami cuma berdua Mbak gini-gini. Oh, kita kebantu itu adanya kalau di Kalimantan ada YPI Yayasan Planet Indonesia, adanya NGO-NGO ya LSM lokal gitu itu sangat membantu sekali. Mereka tuh ada program Smart Patrol. Kemarin kami mendapatkan informasi jadi ada Smart Patrol, orang-orang lokal digaji, mereka dilengkapi, mereka melakukan kayak monitoring ke hutan gitu, kayak patroli hutan. Kalau ada hal yang aneh dilaporkan seperti itu. Nah, BKSDA juga sangat terbantu gitu dengan laporan-laporan dari LSM atau NGO itu gitu. Apakah ada macan macan tutul, apa binatang buas, ada rafflesia. Ini sangat membantu sekali gitu. Tapi itu tadi ke depan kami ingin apa ya memberikan rekomendasi secara langsung ya apakah pihak ke Dirjen KSDAE saya pinginnya seperti itu kan kita kalau sudah yang di bawah mentok dengan biaya dengan pendanaan dan segala macam gitu kan pada saat di atas dengan konsisten komitmennya kita minta kita secara bersama-sama jadi pada saat ditanya sudah sejauh mana upaya pemerintah untuk menjaga kepunahannya. Ya, mungkin ya belum maksimal karena memang wilayah katakanlah BKSDA itu kan luas-luas ya. Berapa sih pegawai mereka? Biasa berapa sih pohon yang mereka punya gitu. Seperti kasus yang kemarin viral ya di Sumatera Barat. Nah, BKSDA itu nggak tahu informasi ada di situ gitu. Padahal memang orang ke sana udah tahu sebelumnya ada tiap tahun dia lihat gitu. Jadi setelah viral itu baru mereka ke sana gitu. Jadi memang orang-orang lokal yang memang concern apa ya diedukasi lah apa dijadikan mitra mungkin itu sangat membantu walaupun tidak ada staf yang memang concern ya dengan wilayah yang sangat luas, merangkul orang lokal setempat untuk sama-sama menjaga apa populasi-populasi Rafflesia yang ada, saya kira. Nah, oh ya, untuk Mbak Selvina, dia tumbuh di dalam inangnya, Mbak. Jadi bijinya tuh banyak ya, ada ratusan kecil-kecil. Jadi pada saat dia mekar, menghitam, baru pas mau membusuk itu bijinya baru matang. Nah, kami
kolega yang di Kebun Raya Purwodadi melakukan propagasi ya. Jadi kita ambil inang dari lapangan, kita gores, masukkan bijinya seperti itu. Jadi masih apa ya? Masih berproses lah. Jadi istilahnya kita lakukan sekarang, nggak tahu kita lupakan nanti kapan kapan adanya bisa blooming dan seperti itu ya. Karena memang di institunya sendiri juga susah kan gitu. Ya mungkin beruntung kalau ada keberuntungan dia berhasil di wilayah konservasi seperti itu. Demikian, Mbak. Baik, karena mengingat waktu juga berjalan sampai jam sorry saya karena waktu Papua sampai jam 4, saya kasih batasi waktu satu pertanyaan terakhir dari Mbak Lisa, kebetulan sudah raise hand. Jadi satu pertanyaan dari Mbak Lisa, silakan Mbak Lisa. Masih di mute? Gak kedengaran? Maaf, Masih di mute? belum unmute tadi. Sorry. Saya Lisa, sedang studi di Undana Kupang. Uh, saya ingin bertanya tentang rafflesia ini karena dulu kita kenal rafflesia sejak SMP, masuk dalam mata pelajaran kita di biologi. Um, Menarik ini rafflesia ini alasan selain tentang kepunahannya, sorry, kelangkaannya, kenapa kita pemerintah selalu berupaya untuk menjaga ini, melestarikan rafflesia ini selain alasan kelangkaannya. Apakah eh, apa fungsi rafflesia dalam ekosistemnya sendiri? Jadi kalau misalnya rafflesia ini punah, ada dampak apa dalam ekosistem hutan atau tempat dia hidup, rafflesia ini hidup? Seperti itu. Kan kalau biasanya dijaga mau itu hewan atau tumbuhan yang langka dijaga itu karena nanti kalau punah bisa mengganggu ekosistem. Kalau rafflesia sendiri itu seperti apa? Ya. Ya. Yang kedua tentang tempat hidup rafflesia mungkin bisa dijelaskan dia tumbuh di ekosistem seperti apa sih, Mbak Rida? Yang lebih spesifik itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Biasanya di sekitar dataran rendah ya 200 gitu ya. Sampai apa? Ada yang memang lebih tinggi lagi sekitar 400 seperti itu. Nah, kalau dibilang hutan primer enggak juga, di hutan sekunder juga ada. Bahkan yang tadi di Pajon itu belakang rumah gitu ya kondisinya gitu ya. Terbuka gitu kan, kebun raya tuh memang nggak terlalu gelap ini juga gitu, tutupannya nggak terlalu menutup banget gitu. Jadi eh, penelitian yang sedetail itu belum untuk yang pertanyaan nomor satu ya Mbak. Jadi kalau kita belajar ekosistem, mungkin satu serangga pun sangat ada manfaatnya gitu ya Mbak ya. Jadi pada saat bunga bunga rafflesia mekar, ada serangga-serangga yang datang gitu kan. Apakah serangga itu mengambil apa eh, kepala sarinya, dia seperti apa sih cairan gitu ya, lalu hinggap di mana jadi rafflesia itu dia berumah jantan dan betinanya terpisah Mbak tumbuhannya. Jadi itu membantu penyerbukannya juga seperti itu ya. Mm-mm. Untuk ada berdasarkan dari kamera trap teman-teman itu itu yang makan kuncup-kuncup rabis yang sudah mau mekar gitu ya, kayak apa babi hutan, tikus gitu ya. Jadi itu digerogoti sama mamalia-mamalia kecil gitu. Ada yang juga monyet gitu. Cuma ya itu jadi apa? Biasanya kalau yang sudah mekar itu dia di ada semut-semut gitu, Mbak. Semut gitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya nggak fokus ke situ penelitiannya. Mungkin ke depan teman-teman mau berkolaborasi yang disiplin ilmunya seperti apa ke arah lingkungan, konservasi, ekologi gitu ya. Nah, jadi memang ini menjadi
tugas ke depan juga menjadi PR bersama juga masih banyak lagi dari Rafflesia ini yang harus yang bisa kita gali gitu ya. Seperti kasus yang di Sumatera banjir apa bencana banjir. Kita juga ingin mengevaluasi gitu ya bagaimana sih setelah banjir populasi-populasi Rafflesia yang ada di sana kondisinya bagaimana seperti itu ya yang awalnya sungainya 5 meter jadi sekarang lebarnya luar biasa gitu ya. Jadi itu masih jadi PR juga, Mbak. Jadi eh, ke depan kita membutuhkan regenerasi Gen Z yang mau melakukan penelitian bersama tentang Rafflesia gitu ya. Ya pasti ada ininya ya, Mbak. Pasti ada manfaatnya lah saya pikir ya. Jadi walaupun secara langsung atau tidak langsung seperti itu. Karena kalau untuk inangnya itu dia sangat apa ya merambat ke atas ke pohon-pohon yang paling besar dia tuh jadi kita susah menemukan mana nih ujungnya ya gitu pada saat di lapangan ini individu yang sama kah gitu kan karena kita harus dia masuk ke dalam-dalam gitu mbak akar-akarnya itu masuk ke dalam pohon yang lain baru ke atas udah sulit kita identifikasi ini mana gitu kecuali kita menemukan anakannya oh anakannya terus kita bawa gitu ke kebun raya baru kita tumbuhkan kembali gitu. Mungkin tidak memuaskan ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Demikian. baik. Eh, karena kita juga dibatasi waktu dan akan melanjutkan ke sesi webinar berikutnya, eh, saya pikir bahwa masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang penasaran dengan Rafflesia dan mungkin juga ada di sini yang sedang menempuh studi di bidang biologi dan tertarik untuk melakukan penelitian, mungkin bisa langsung mengontak Barida untuk bertanya-tanya lebih lanjut terkait dengan Rafflesia ataupun mau melakukan kolaborasi untuk melakukan riset terkait biodiversity maupun konservasi Rafflesia di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Rida atas pemaparannya hari Sama. ini. Benar-benar sangat luar biasa ilmunya. Namun tidak terasa kita telah berada di penghujung untuk webinar sesi ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yaitu Dr. Rida Mayuni MSc atas ilmu dan pengalamannya yang telah dibagikan serta seluruh peserta atas partisipasi aktifnya. Semoga webinar ini dapat memberikan manfaat dan mendorong upaya nyata dalam pelestarian Rafflesia sebagai kekayaan hayati Indonesia. Saya Yasper Mikael Mamrasar selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Terima kasih dan salam konservasi. Terima kasih. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mas Hadi. Kalian boleh Wah, live ya. silakan Oke, terima Mbak kasih. Rida, makasih ya untuk waktunya Mbak Rida. Ya, terima kasih. Teman-teman kalau Sama-sama. ada yang pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Rida di LinkedIn. Gitu. Oke, nggak terasa teman-teman ini udah masuk ke sesi yang kedua. Saya juga mau minta maaf segenap panitia. Ini kalau misalnya ada keterlambatan tadi karena ada kesalahan teknis. Oke, bersama dengan kita juga udah hadir nih Pak Rista atau Mas Rista yang bergabung dengan kita untuk sesi kedua kayak gitu ya. Jadi saya ucapin lagi selamat selamat malam waktu Australia. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati para peserta, para akademisi, para praktisi, mahasiswa dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kalau hari ini kita bisa kembali bertemu di sini meskipun PK kita udah selesai, tapi kegiatan yang lain belum selesai, teman-teman, gitu. Nah, mungkin ini isu bencana menjadi relevan ya, teman-teman, seiring berjalannya waktu. Karena mungkin kalau misalnya dilihat dari sosial media, ada bencana di Bekasi, bukan bencana, maaf, ada banjir di Bekasi, lalu juga ada di Ciledug, dan di mana-mana, bahkan di setiap kota itu banjir udah merajalela, seperti itu. Nah, untuk yang sesi kedua kali ini, kita akan mengundang salah satu speaker yang luar biasa,
saya coba perkenalkan, beliau adalah Insinyur Rista Hernandi Virgintianto, MSc IPP. Nah, narasumber kali ini adalah seorang ilmuwan dan juga akademisi. Nah, beliau, Mas Rista, saat ini sedang menempuh PhD di University of Cambridge, kayak gitu. Nah, saat ini juga beliau juga menjabat sebagai Associate Professor di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG. Mungkin yang terbiasa atau yang lulusan dari atau yang sedang bekerja di BMKG sangat familiar dengan ini, dengan teman-teman ya. Dan sebelumnya juga, sebelumnya beliau berkarir di dunia akademik dan juga sebagai climate analyst dan forecaster di Badan Meteorologika, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Nah, sekarang kita sambut aja tanpa terlalu lama karena saya udah lihat nih materi dari beliau dan itu cukup menarik. Mungkin untuk teman-teman juga yang uh, kepo ya, bahasanya penasaran dengan gimana sih penataan untuk bencana-bencana atau misalnya hal-hal yang sedang terjadi di Indonesia negara kita seperti itu. Mungkin sekarang kita undang langsung Pak Rista Hernandi, silakan. Apa kabar Pak? Ya, terima kasih Mas Adi. Alhamdulillah baik ya. Selamat sore, selamat malam rekan-rekan Bapak Ibu dari PK 269 ya kalau nggak salah ya. Betul ya? Benar Mas Rista. Jadi sebenarnya ini webinarnya juga dibuka untuk publik. Jadi nggak hanya Iya, PK 269. Jadi mungkin ada beberapa juga yang dari publik gitu Mas. iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. eh kita mulai aja ya. Saya izin share screen ya. Mau saya share screen atau Mas Ristanya aja? Saya aja kayaknya, biar Oke, gampang ya. siap. Ya, apakah Langsung. sudah bisa terlihat? Sudah Mas? Iya, baik. Rekan-rekan, saya panggilnya rekan-rekan aja kali ya. Rekan-rekan ya, rekan-rekan setanah air lah kita bilangnya, setanah air. Ini sebenarnya bahasanya ringan saja saya kemas gitu ya, agar kita lebih lebih flow aja gitu. Kalau terlalu teknis, nanti sudah sore sudah rekan-rekan juga sudah lelah ya. Kalau saya baru masih pagi baru bangun, jadi masih segar. Jadi kita lebih ke tutupan lahan aja daripada ke tata guna lahan karena di tata guna lahan itu menyangkut banyak aspek gitu, aspek-aspek dan stakeholder ya. Jadi kita bicara lebih mikro aja gitu, biar lebih bisa apa ya, lebih bisa membumi lah istilahnya. Jadi pada tutupan lahan sebagai pengendali risiko bencana hidrometeorologi, perkenalkan saya Rista Herendi Frigianto, Wardi LPDP PK 255 ya. Sebelumnya PK 36 ya. Jadi PK saya berjarak 200 PK gitu. S2 dan S3. Sekarang di University of Cambridge sedang menempuh PhD. Ini yang di bawah ini afiliasi kami ya. Jadi University of Cambridge kemudian STMKG dan saya ada sedikit perkumpulan dengan kawan-kawan pecinta ilmu pengetahuan gitu ya, tempat kita berkarya di Sinau Labs gitu. Ini gambar ini hanya ilustrasi rekan-rekan ya, teman-teman ya. Jadi bukan yang sebenarnya gitu. Kalau ada kesamaan itu hanya kebetulan belaka gitu. Baik, eh, bencana di Indonesia ini 2025 ini rutin rutin kami rekap ya. Jadi dari web BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu. Kalau kita lihat sebaran ya, sebaran bencana ya, demografi bencana di Indonesia ini yang terjadi gitu ya. Di sebelah kanan ini, kalau pointernya terlihat ya, ini 3:1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipatnya itu yang di sini adalah banjir, cuaca ekstrim, karhutlah, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang dan abrasi. Ini berhubungan dengan air. Berhubungan dengan air ya. Terlebih khusus air yang ada di atmosfer ya. Untuk itu kita bilangnya hidrometeorologi gitu. Hidro itu air, meteor itu benda yang melayang di atmosfer gitu. Gitu. Jadi kalau kalau apa ya, meteorit kan dia batu ya. Kan ini kan hidrometeor berarti air yang melayang-layang di atmosfer gitu.
Bahasa gampangnya uap air lah, berhubungan dengan uap air. Sementara 3 bencana yang lain adalah 3 bencana-bencana geologi ya, geologi geofisika ya. Dari jenis bencananya 2 kali lipat dan jumlah bencananya bisa 9 banding 1 ya. Mungkin 90% hidrometeorologi, 10% bencana geologi ya. Jadi memang itulah kenapa bencana hidrometeorologi itu ya banyak sekali di Indonesia ya. Dan ini setiap tahun sebarannya. Kalau dilihat dari data tadi per Desember, akhir Desember, sekarang per 1 September 2025 ya. Ini jumlah bencana ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sini, wah malah 99 ya. 99 banding 1 ya. Bencana hidrometeorologi 99%, kemudian bencana geologi 1, dan itu konsisten. Kecuali pada tahun 2018 nih. 2018 ini agak naik bencana geologinya nih. Tapi kalau dari tren bencana ya dari semenjak 2023 ini September, kalau kita tadi bawa data yang sebelumnya ini sebenarnya hampir sama 2024 dan 2025 gitu. Tapi kita kadang-kadang perlu tahu juga bencana itu apa sih sebenarnya gitu kan. Ya, bencana itu ya ada karena ada kita sebenarnya. Kalau kita nggak ada di situ nggak ada bencana gitu. Misalkan tanah longsor ya, tanah longsor di daerah hutan lindung gitu. Ya karena manusia nggak tinggal di situ ya kita nggak akan mengangkat itu sebagai bencana gitu. Jadi bencana itu sebenarnya karena ada kita gitu di situ gitu. Dan ada peristiwa alam gitu. Peristiwa alam itu memang terus terjadi gitu. Mungkin kalau ada katakanlah salju atau glacier meluncur, longsor di Antartik ya atau di Greenland yang tidak ada manusianya mungkin tidak jadi bencana gitu. Tapi kalau ada katakanlah hanya ada banjir sedikit aja, misalnya 20 cm gitu ya di sebuah RT ya atau kelurahan yang sangat padat ya itu jadi bencana yang besar gitu. Ya, jadi bencana itu ada karena ada faktor alam plus ada kita. Jadi kita ada karena ada kita maka ada bencana gitu. Jadi di sistem iklim ini ya kita bilangnya sistem iklim ya dalam ilmu geoscience ya atau ilmu kebumian ya. Ada banyak komponen yang mempengaruhi iklim ya. Ada atmosfer, kemudian di situ ada biosfer ya. Kita termasuk di biosfer. Kemudian khususnya ada human influence ya. Ada pengaruh manusia, kemudian ada litosfer, kemudian ada hidrosfer ya. Nah, di hidrosfer interaksi hidrosfer dengan biosfer dan yang lainnya inilah yang membentuk sistem iklim gitu. Jadi kalau dalam keadaan equilibrium bergeser ke kiri atau ke kanan nanti dampaknya akan ada respon-respon yang cepat gitu pada salah satu komponen ini gitu. Contohnya adalah atmosfer. Atmosfer adalah yang responnya paling cepat di antara semuanya ini ya. Jadi atmosfer dulu cepat sekali, lebih cepat daripada hidrosfer respon dari atmosfer itu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ini saya mengangkat dari sebuah penelitian dari jurnal Scopus ya, Elsevier kalau nggak salah ini. Penelitian dari Rustiadi 2021 ya. Ini ada ekspansi pembangunan wilayah perkotaan dan pemukiman. Kalau kita lihat di sini ya memang nyata begitu ya bagi para penduduk di daerah Jabodetabek, Jawa Barat itu nyata gitu. Barangkali ada kawan-kawan kita dari daerah lain juga ya, biar kita sampaikan gitu. Ini sangat ekspansif sekali ya, ekspansif ya. Saya gunakan bahasa ekspansif gitu ya. Pembangunan wilayah yang tadinya dia itu katakanlah mungkin tadinya lahan-lahan yang tidak dapat didefinisikan rural juga ya, tidak tersentuh gitu ya. Tidak tersentuh ataupun rural menjadi urban gitu. Pedesaan atau tidak tersentuh misalnya ya lahan-lahan liar gitu ya. Lahan maksudnya apa ya? Ya kayak katakanlah hutan gitu ya. Yang tidak tersentuh menjadi rural kemudian dia menjadi perkotaan gitu, urban ya. Sangat ekspansif sekali ya di Jabodetabek terutama ya dan wilayah penyangganya gitu ya. Kalau Jakarta sentralnya sudah terbangun ratusan tahun lalu gitu, tapi kalau sentralnya penyangganya ini wah sangat ekspansif sekali gitu. Dan di Bandung juga demikian ya. Jadi wilayah-wilayah penyangga Bandung kota ya sekarang Bandung Barat, Bandung
bagian lain gitu ya, kabupaten ya, itu sangat ekspansif sekali gitu. Kemudian ini ada luas lahan yang dibangun menjadi perkotaan ya. Ya, ini semakin terang kuningnya ini, semakin terang warnanya ini semakin kekinian gitu ya. Jadi kalau kita lihat proporsinya memang semakin sekarang itu semakin banyak ya pembangunan perkotaan ya. Jadi kita definisinya perkotaan urban itu pemukiman lah ya, gampangnya ya. Jadi kecuali pada kota-kota yang memang dia luas areanya sedikit gitu. Kalau di sini kita lihat yang cukup luas adalah di Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang ini juga tempat saya tinggal saat ini gitu. Maksudnya sekarang ke rumahnya di sana gitu. Kalau sekarang lagi di Cambridge. Karawang gitu, kemudian Kabupaten Bogor gitu. Itu luas juga. Ini ada foto ya. Foto dari dokumentasi ya seseorang di Geoscience ID gitu ya. Ini ada Bekasi 2010 ya. Teman-teman ya, ini Bekasi 2024 nih. Saya kurang paham tempatnya di mana nih gitu ya. Jadi di sini sudah terlihat nyata ya. Ini kalau ini kan dulu bisa didefinisikan, ini kalau kelihatan dari sini ini sawah ya. Ini rural ya. Termasuk rural di sini. Jadi berubah menjadi apa saya juga nggak tahu nih apa ya. Ini di daerah mana ya? Saya nggak paham juga ya. Kemudian ini ada yang eh, perkampungan ya. Kan kalau dilihat-lihat dari susunan rumahnya perkampungan, kemudian menjadi ini tidak mungkin pusat nih 40 daerah di termacet di Asia Tenggara mengalahkan Bangkok katanya ya katanya daerah Pamulang ya daerah Pamulang, Pamulangnya itu sebenarnya di sekitar sini ya. Di sini tuh sekitar daerah Pondok Cabe begitu ya. Ini tahun 91 dan menjadi seperti ini gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Ya, bayangkan dari sini menjadi seperti ini gitu. Ini daerah yang sama. Kalau kita patokannya sungai di sebelah kiri nih. Ini kalau nggak salah namanya Sungai Cisadane gitu, sebelah kiri. Sungainya masih ada gitu, tapi kita lihat di sini dari kontur kelihatan ini dia lebih terjal gitu, dalam gini, lebih dalam gitu, kelihatan dari atas gitu ya. Sementara ini jadi lebih landai gitu ya. Ya, ini 2020. Ini belum belum ada 30 tahun ya, sudah ada ya. Iya, 30 tahun ya. Ya 30 tahun ya. 30 tahun ya. Jadi selama 30 tahun pembangunannya seperti ini. Kemudian ini daerah saya lahir. Saya dibesarkan di sini ya. Kalau ada yang tahu ini daerah apa ya? Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ya. Ini Bandara Soekarno-Hatta 95 ya. Saya SD suka sepedaan ke daerah-daerah sini ya. Jadi bercerita, saya sering bersama ayah saya membeli ikan segar di pelelangan ikan di sini. Ya, di sini bakau gitu ya. Kemudian di sini ya daerah-daerah pantai ya. 95 dan sekarang 2022 ya. Ya, ya before and afternya gitu ya. Di sini kita lihat ada Terminal 3 yang baru gitu ya. Ini ya adalah ya kawasan yang kita tahu bersama ini ya. Mungkin rekan-rekan juga ada yang punya sahamnya ini ya, sahamnya kodenya PANI ini. Ya, jadi tadi ya di sini laut ya, ya pantai gitu. Maksudnya sudah laut lepas, ini ada pulau reklamasi ya. Sekarang mungkin sudah sampai ke sini ya, tahap duanya ya, ya gitu ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Oke, kemudian kita beralih sedikit, geser sedikit. Sebenarnya ada apa sih yang terjadi kan? Sebenarnya ya kita kembali ke efek rumah kaca ya. Itu ilustrasi aja ya, rumah kaca. Kalau kita punya greenhouse gitu ya, kita greenhouse kita punya atau kita di dalam mobil ya, di dalam mobil kita tinggal di dalam mobil gitu, kita nggak nyalakan AC ya, maka akan ada gelombang pendek ya, sinar matahari gelombang pendek masuk. Ketika masuk ya, dia melewati medium gitu ya, dia akan berubah menjadi gelombang panjang ya. Nah, gelombang panjang ini tidak bisa keluar lagi gitu, yang bisa keluar hanya gelombang pendek ya. Dan tidak semua gelombang pendek berubah menjadi gelombang panjang, tidak ya, tergantung mediumnya gitu ya. Kalau mediumnya itu dia memang menyerap yang tinggi, maka dia akan berubah menjadi gelombang panjang lebih banyak. Kalau dia reflektivitasnya atau pemantulnya tinggi ya, maka dia akan keluar lebih banyak gelombang pendek gitu. Dan gelombang panjang ini akan muter-muter di situ terus ya. Di sana terus ya, tidak akan keluar-keluar gitu. Nah, terjadi efek akumulasi gitu, akumulatif.
Hal yang sama terjadi di atmosfer. Sifat beberapa gas, ya, gas alam yang CO2, metana dan sebagainya, yang gas-gas rumah kaca kita bilangnya ya, itu bersifat seperti kaca gitu. Makanya namanya gas rumah kaca ya, greenhouse gases, karena dia sifatnya seperti seperti kaca ini gitu. Kalau di bangunan gitu, itu mengitari bumi ya. Jadi ketika sinar matahari masuk, gelombang pendek, kemudian dia memantul. Nah, di sini kaca ini. Ya, ketika dia melewati gas rumah kaca ini berubah menjadi gelombang panjang dan tidak bisa terpantul lagi ya. Ada beberapa yang terpantul, harusnya ada ya. Tapi kalau semakin tinggi, maka kacanya itu semakin tebal gitu aja. Kacanya semakin tebal. Efeknya apa? Efeknya positifnya adalah suhu bumi itu malam hari tidak dingin ya. Harusnya kalau nggak ada itu dinginnya seperti bulan itu ya. Minus berapa ya? 18 ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 18 derajat kalau malam hari harusnya gitu. Rata-ratanya seluruhnya di daerah tropis gitu. Tapi karena ada gas rumah kaca, malam hari hanya turun beberapa derajat gitu. Dan dampaknya adalah kalau semakin besar CO2, mungkin teman-teman bisa melihat nanti terjadi di planet Venus ya. Ya, Venus itu gas CO2-nya besar gitu. Jadi ada hipotesis dulunya itu Venus itu sebenarnya tidak seperti itu gitu, tidak sepanas itu. Sekarang kan kalau nggak salah panasnya 280 derajat ya kalau nggak salah suhunya. Kalau nggak salah. Itu atmosfernya sebagian besar terdiri dari karbon dioksida ya. Ya, jadi memanas ya, panasnya tidak hilang. Oke, kemudian tadi ya bicara tentang efek perubahan dan pemantulan ya, absorpsi ya kalau kita bilang absorpsi, penyerapan gelombang panas itu berbeda-beda tergantung material, bahan yang terkena paparan gelombang pendek ya. Kita kenal dengan istilahnya albedo ya. Albedo itu sebenarnya tingkat pemantulan suatu permukaan ya. Kalau kalau salju itu pemantulannya 95% ya, 80 sampai 95. Artinya banyak dipantul gitu. Ya. Warnanya putih dan dia materialnya seperti kaca ya. Kalau ini kaca, kalau tadi kan tembus ya. Ini seperti cermin ya. Seperti cermin gitu. Kemudian di sini kalau aspal itu paling rendah ya. Aspal kan berwarna gelap ya. Kayaknya saya belum pernah melihat ada aspal yang diwarnain putih gitu ya. Nah, itu dia lebih banyak menyerap ya. Ketika diserap berarti konsekuensinya adalah gelombang pendek berubah menjadi gelombang panjang ya. Yang tadi yang kerjanya hanya mantul-mantul aja gitu. Tidak akan keluar atmosfer ya. Jadi panasnya itu nggak keluar gitu. Energinya itu tidak keluar dari atmosfer. Nah, kemudian dari hutan 10-20% ya. Kemudian dari ya vegetasi lah ya, rata-rata 20% vegetasi. Nah, kalau kalau kita berubah menjadi konkret ya, menjadi apa ya? Kayak apa ya? Rumah ya, beton gitu ya. Nah, itu lebih sedikit lagi ya, lebih sedikit lagi ya. Apalagi dengan berwarna lebih gelap lagi gitu. Ya, jadi perubahan tutupan dari tadinya hutan ke konkret kemudian ke aspal, yang diparahin aspal ya. Ya pasti akan meningkatkan gelombang panjang ya. Ya, jadi akan terakumulasi lebih banyak gitu di atmosfer. Kita bilangnya urban heat island ya. Kalau diterjemahkan biar lebih gampang, efek pulau panas perkotaan ya. Ya, jadi kota itu menjadi sebuah pulau yang secara fisik terpisah dengan tetangganya yang desa gitu. Padahal sama gitu ya. Tapi secara fisik dia terpisah ya. Mekanismenya pisah, beda ya. Jadi permukaan di kota urban itu di daerah urban itu banyak menyerap lebih banyak panas ya. Konsekuensinya pemantulan menjadi gelombang panjang ya. Ya. Gelombang panjang, kemudian pendinginan daerah kota itu kurang ya pendinginannya, yang berasal dari evaporasi ya, penguapan ya. Penguapan dan transpirasi dari tanaman ya. Jadi uap air ini sifatnya adalah ketika dia menguap, dia itu mengambil energi ya, mengambil panas ya. Tapi ketika dia turun ya, jadi hujan, dia itu melepas panas ya. Makanya ketika hujan itu kita ngerasa kok gerah gitu ya. Lagi mau hujan nih misalnya. Kok rasa udaranya gerah ya karena energinya itu dilepas gitu. Nah, sementara ketika
menguap ya. Misalnya kita apa ya? Kalau menguap ini misalnya kita lagi terik-terik kita mandi kan segar ya. Mandi kemudian kita lap pakai anduk itu rasanya kan dingin ya. Nah, itu eh, air berubah menjadi uap dan dia membawa energi gitu. Nah, itu eh, tadi itu kurang di daerah-daerah perkotaan. Sementara kalau di pedesaan ya atau rural kita bilangnya banyak vegetasi ya. Banyak vegetasi tadi. Walaupun albedonya itu beda tipis dengan konkret dengan beton ya. Antara tanaman itu beda tipis saja albedonya kalau kita lihat tadi kan. Beda tipis kan. Beda tipis saja. Tapi efek sejuknya itu beda ya. Kenapa? Karena tadi ada uap air yang dilepas oleh tanaman ya. Evapotranspirasi ya. Konsekuensi lainnya lagi adalah ya sudah pasti yang di lapisan tanah ke bawah itu ya. Penyimpanan air lebih besar di daerah pedesaan karena ada vegetasi ya. Akar-akar tanaman menyimpan air. Tapi kalau di perkotaan ya sulit ya. Bahkan berkurang ya. Karena penduduk kota itu biasanya karakter penduduk kota di Jakarta di Indonesia adalah menyedot air tanah gitu. Malah malah ini ya, malah minus ya air tanahnya itu ya. Kemudian kuncinya di sini sebenarnya pembicaraan hari ini saya kasih kuncinya di tengah sini gitu. Ini konsekuensi lebih lanjut yang jarang dibahas oleh apa ya mungkin ya oleh diskusi-diskusi adalah efek urban heat island ya tadi ya. Itu meningkatkan daya tampung ya. Daya tampungnya itu meningkat. Daya tampung apa? Daya tampung uap air di atas kota gitu. Jadi ini udaranya kan suhunya kan lebih panas di kota daripada di desa. Ketika lebih panas, maka molekul udara ini merenggang gitu. Di atas kota itu merenggang. Ya. Kalau kalau bahasa fisikanya adalah densitasnya berkurang gitu. Jadi dia merenggang. Karena dia merenggang ini memungkinkan ada ruang kosong yang diisi oleh uap air gitu. Gitu. Jadi kalau kalau kita punya kalau di atas langit ini kita buat kotak ya, kamar gitu ya. Maka kamarnya yang ada di atas kota ini besar kamarnya. Sementara yang di atas desa ini kecil kamarnya gitu. Ya. Sehingga uap air itu lebih banyak ditampung di kota gitu daripada di desa. Permasalahannya adalah penghasil uap air itu bukan di kota gitu. Jadi daerah lain ada uap air dari daerah lain gitu. Katakanlah dari kalau Jakarta kan dari laut ya. Tertampung di atas atmosfer kota Jakarta gitu. Secara banyak dibandingkan dengan daerah-daerah katakanlah yang lebih rural itu apa ya? Mungkin Kerawang ya. Kerawang bagian utara itu ya. Ya. Dengan uap air yang sama yang tertampung di atas kota Jakarta dengan di atas Karawang Utara itu berbeda. Ya, berbeda. Kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah hujan. Hujan di daerah-daerah urban itu lebih lebih lebat ya, lebih banyak atau intensitasnya lebih tinggi daripada yang di daerah-daerah desa gitu. Kita baru bicara hujan, belum bicara yang di bawah. Nanti dampak ke bawah ke irigasinya apa. Itu jadi kota itu daya tampung uap airnya besar. Ini ada penelitian dari rekan kami ya, dari Pak Siswanto di BMKG tahun 2015 ya, dengan data asli ya, bukan data model gitu. Saya tahu sendiri ya, datanya ini dari zaman Belanda dari 1865 ya, yang tersimpan di kantor BMKG itu ya. Yang kertasnya itu kalau kita sentuh tidak hati-hati sudah pecah ya, karena sudah tersimpan ratusan tahun ya, dari data sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini suhu udara Jakarta gitu. Ini kenapa terpisah? Di sini ada perang kemerdekaan. 1945 itu ada apa ya? Agresi militer 1-2 gitu kalau kita belajar sejarah zaman dulu gitu ya. Nah, ini kemudian ini ada suhu rata-rata global gitu ya. Jadi katakanlah setelah perang kemerdekaan ya, itu sudah mulai jadi negara Indonesia yang berdaulat penuh gitu. Ya, suhu udara di Jakarta itu trennya sudah mulai naik ya dengan tajam ya. Sementara dulunya ya biasa aja gitu. Kemudian ini suhu muka laut ya. Nah, suhu muka laut ini tidak se ekstrim suhu permukaan ya, tapi tetap ada kenaikan ya. Ini di daerah Jakarta ya. Yang ini utara Jakarta ya. Kemudian ini dibandingkan dengan daerah Banten ya, barat Banten ya. Di sini terlihat ada beberapa kenaikan. Memang kalau laut ini responnya lambat, makanya tadi saya sampaikan di awal ya, respon laut ini lambat tapi tetap ada kenaikan.
Kemungkinan juga kenaikannya bukan karena Jakarta ya, karena kalau laut itu dia lebih global dia. Ada sirkulasi global gitu ya. Bisa karena pencairan es di kutub ya. Jadi banyak sekali ya faktornya. Kemudian ini ada hujan ya. Ini agak sedikit teknikal, cuman saya coba bahas dengan mudah sekali ya. Ini frekuensi hujan ya. Jadi jumlah hari hujan ya. Jadi kalau hari itu hujan maka definisinya hari hujan. Kalau hari itu nggak hujan ya nggak hujan. Kalau gerimis gerimis dikit itu nggak hujan ya. Kalau hujan itu ya 1 mm ke atas lah. Itu kalau kita lihat trennya itu turun ya. Hari hujannya nih di Jakarta turun. Kita lihat tren aja ya. Trennya turun. Gitu. Kemudian ini ada rain fraction di sini. Kalau kita lihat ya, yang ungu ini hujan lebat. Hujan lebat ini naik kejadian hujan lebat. Ya, ini setiap hari data setiap hari. Hujan lebat dan ekstrim ya. Ini lebat dan ekstrim ya. Kemudian ini hujan precipitation harian ya. Jumlah air yang jatuh ya. Secara keseluruhan baik yang ringan maupun sampai lebat sampai ekstrim gitu. Ya ini ada kenaikan ya. Kenaikannya nyata sekali gitu. Jadi harinya turun tapi jumlahnya naik tuh. Nah, gitu kira-kira yang didapat oleh Pak Siswanto itu. Jadi dampak pemanasan atmosfer terhadap pola hujan itu ya ketika atmosfer itu berubah tadi, dia paling cepat responnya itu ya. Maka dia akan reaktif ya, sangat reaktif sekali menghasilkan cuaca yang hujan lebih ekstrim ya. Hari hujan berkurang ya. Ya, dampaknya apa? Dampaknya tadi durasi kekeringan nambah ya. Keringnya nambah, sekalinya hujan banjir, itulah kira-kira bahasa sederhananya ya. Hujannya itu dikit, sekalinya hujan banjir kayak gitu. Kalau orang-orang Jakarta bilang gitu ya. Ya. Giliran kering nggak ada air kan. Giliran hujan banjir. Ya itu nyata itu terjadi ya. Dari penelitian dari data-data yang dikumpulkan selama ratusan tahun itu. Ya, jadi dampaknya gimana ya? Tadi ya ada krisis air bersih ya, kelaparan, ya, kemudian gagal panen, kebakaran hutan. Kenapa gagal panen? Ya ada wilayah penyangga di Jakarta yang masih masih menanam sayur ya. Daerah Kabupaten Tangerang, Bekasi, Bogor, penyangga-penyangganya itu masih produksi sayur. Bahkan masih ada lahan pertanian padi di dekat Bandara Soekarno-Hatta gitu. Kelaparan ya bisa aja ya, karena sumber air bersih berkurang gitu ya. Kemudian dampaknya kalau banjir sudah yakin ada korban jiwa, infrastruktur, kemudian penyakit bawaan yang berasal dari air ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya kalau pemerintah ya banyak plannya A, B, C banyak ya. Sudah banyak diskusinya juga sudah banyak sekali ya. Saya juga beberapa kali terlibat diskusi dengan dari pemerintah ya. Karena memang kita bagian dari pemerintah. Saya juga bagian dari pemerintah juga. Sebelum menjadi akademisi juga di praktisi juga ya. Tapi saya lebih menekankan kalau bisa sih kita beraksi secara mikro ya. Karena kalau mikro itu lebih cepat gitu. Kalau pemerintah itu ada unsur perencanaan, penganggaran segala macam gitu. Kalau kita kan bisa gitu. Ini ada Green Roof nih ya. Green Roof ini dari pecinta lingkungan di kota Hamburg ini. Ini mereka sekarang tidak mau mengambil jatahnya alam gitu, jatahnya alam untuk menutup muka bumi ini gitu ya. Jadi mereka itu menggantinya dengan Green Roof gitu. Maka ada Green Wall juga gitu. Di Indonesia sudah beberapa ada sih, ada. Ya. Di daerah Jakarta di apartemen yang di atas tuh paling atas namanya apa ya? Penthouse ya kalau nggak salah namanya. Itu juga ada gitu ya. Ada penghijauan gitu ya. Ya sedikit tapi ada usaha lah ya. Kemudian di sini ada kampung berseria, ya, kampung toga atau kampung yang menumbuhkan tanaman hijau tadi ya. Jadi konsepnya adalah mengembalikan alam sebisa kita aja semampunya gitu. Kalau kalau konservasi ya itu lebih rumit lagi ya. Konservasi berarti kita jangan jangan menyentuh daerah itu gitu. Itu hutan lindung misalnya mau kita ubah jadi apa peraturannya sudah ditentukan ya kita jangan sentuh gitu. Tapi ini lebih lebih ke mengembalikan fungsi alam tutupan lahan tadi ya. Ya ini ada di daerah Sunterjaya Jakarta ya. Kemudian ini contoh di daerah luar negeri ya. Di Arab Saudi di China juga ada ya di Gurun Gobi ya. Cuman yang menarik ini di Arab Saudi ya. Ini di Wadi Rum ya, di dekat daerah Tabuk ya, paling utara ya, berbatasan dengan Sinai ya, di Arab Saudi. Membentuk lahan pertanian di gurun ya. Ya, ini kajiannya bekerja sama dengan University apa ya?
King Abdullah University of Science and Technology KAUST ya. Gitu. Jadi dari akademisi berubah, bukan berubah, mensuplai ide gitu. Kemudian dari pemerintah ya bekerja sama ya dengan berbagai pihak ya, dia akhirnya membentuk ini gitu. Sebenarnya kan nggak usah bangun ini gampang ya. Kalau cuman mau memenuhi kebutuhan sayuran bisa impor aja gitu. Tapi kan dia enggak ya. Dia ada usaha lain tentang untuk lingkungan gitu. Kemudian ini ya, ini kalau bahasa ininya permaculture ya. Jadi ya kebun, tapi kebun itu tidak kita atur gitu. Biarkan alam mengatur dirinya gitu. Nanam mangga ya udah biar aja, nggak usah dipupuk, nggak usah dia apa ya, dia bagaimana pohon itu hidup gitu. Gitu. Atau nanam apa gitu ya. Jadi kalau hutan lindung itu kan gitu ya, hutan lindung itu dia tidak homogen ya, heterogen ya, apa saja ada di situ tadi. Bisa ada anggrek, bisa ada Rafflesia arnoldi gitu kan. Kalau kita atur malah ada keseimbangan yang tidak terjadi gitu di hutan homogen, hutan-hutan produksi ya memang keseimbangan alamnya berkurang daripada hutan lindung gitu. Kita mencoba menciptakan seperti ini gitu. Itu juga bagus gitu ya. Bisa dikerjakan gitu. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting terlihat tidak berhubungan, tapi sebenarnya berhubungan erat ya. Yaitu adalah pengelolaan sampah dari rumah tangga gitu. Ya, alhamdulillah ya, dari rumah tangga saya sendiri gitu ya. Itu mengelola kompos ya. Ya, waktu saya di Jakarta mengelola kompos, sekarang mungkin karena saya di sini enggak ya. Mengelola kompos ya. Jadi memisahkan sampah hasil dari rumah tangga, dari sampah dapur ya, dengan sampah-sampah lainnya ya. Itu kita kompos sendiri ya. Tidak kita buang ke tong, kita kompos sendiri ya. Ada sisa halaman kecil ya. Rumah saya kecil, hanya 78 meter persegi ya. Ada sisa tanah sekitar 12 meter persegi, saya biarkan terbuka gitu. Saya memberikan hak untuk alam gitu. Tidak saya bangun semua gitu. Saya kompos di situ gitu. Sehingga yang keluar ke pembuangan tidak ada sampah basah gitu ya. Kemudian kardus-kardus buat mainan anak ya, buat kreativitas anak gitu. Saya kumpulkan gitu ya. Kadang-kadang juga saya berikan ke pengepul, ada dari, biasanya ada orang mencari kardus gitu. Kemudian botol-botol juga gitu ya. Kita buat mainan, buat wadah-wadah lain gitu ya. Kemudian yang belum bisa saya kelola adalah seperti apa ya? Seperti ya, saya punya anak, ada popok gitu ya. Punya anak kedua dan ketiga ini jaraknya sedikit gitu. Di anak pertama saya memakai popok yang bisa dicuci ya. Ya, zaman dulu ya itu ya. Bukan diapers yang ditampung ya, enggak ya. Saya nyuci itu, pulang kerja nyuci ya. Pulang kerja nyuci gitu. Itu demi apa? Demi lingkungan sebenarnya. Saya memberikan hak untuk lingkungan gitu. Tapi di anak kedua, anak ketiga karena jaraknya dekat gitu. Ya agak kerepotan ya. Jadi itu nggak bisa saya olah ya. Jadi saya buang ke tempat sampah itu. Nggak bisa. Ya. Nah, kenapa penting itu? Ini dari UPN Veteran Jakarta. Ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa ya. Pengabdian masyarakat ya. Pasti banyak gitu. Cuman masalahnya apakah ini continue atau tidak gitu. Ini permasalahannya. Ini ada berita 2025 baru kemarin ya. Gunung sampah Bantar Gebang. Ini banyak ya, gunung sampah ini banyak sekali. Saya dulu di Jakarta Barat ada gunung sampah. Sekarang sudah menjadi perumahan ya. Ini tinggi ya. Ini kalau kita lihat di foto sisi lain, ini tinggi sekali. Ini ada truk Fuso ini. Wah, tinggi sekali ya. Ini kalau yang pernah ke Tambang Adaro, mungkin setengahnya Tambang Adaro yang ada di Barito Kuala di sana. Itu dalam banget. Yang ada di Tabalong ya, dalam banget ya. Nah, dari semua land cover itu ya, tutupan lahan itu, mungkin kalau perumahan itu masih ada fungsinya ya. Ini tuh sebenarnya yang paling tidak berguna menurut saya itu. Land cover sampah gitu. Ini masalah klasik, sampai bulan ini nih terjadi masalah di Tangerang Selatan karena sampah gitu. Ya, penampungan sampah penuh gitu, dicari lagi ya. Kan jadinya kan nanti kan kita kan pasti akan memakai lahan yang nganggur ya. Yang tadinya ada vegetasi jadi sampah gitu. Yang sesuatu yang nggak berguna gitu. Kalau kalau jadi rumah oke lah, jadi kebun oke lah, atau jadi tanaman-tanaman produksi oke lah. Ini jadi sampah itu susah gitu. Dan sulit ini pengelola ini. Kenapa sulitnya? Karena bercampur semua. Plastik, logam, baterai, sampah B3, ya, sampah basah bercampur semua jadi satu gitu. Ya, kalau terpisah ya saya yakin mungkin tingginya hanya 1/10 ini mungkin gitu ya. Atau bahkan tidak ada ya. Tidak ada. Karena saya
yang selalu mengkompos itu tidak pernah ada sisa gitu. Jadi hasil komposnya adalah tanah gitu. Bahkan kardus pun bisa dikompos ya. Kardus pun saya kompos ya. Hancur dia jadi tanah. Tanahnya itu bisa jadi media tanam dan lain-lain. Kemudian apalagi apa yang bisa kita lakukan juga di kota ya, pemainan air hujan ya. Mungkin kalau yang di daerah Pontianak ya sudah mulai dari Pontianak ke Singkawang ke utara sana sudah lumrah ini ya. Ini penting ya. Penting karena apa? Karena kita sudah mengambil hak alam ini. Haknya air untuk masuk ke tanah sudah kita ambil, sudah kita jadikan beton gitu. Ya kita tampunglah air itu sebanyaknya. Kalau yang di rumah-rumah bisa buat cuci piring, cuci baju gitu ya. Kalau minum nggak bisa ya. Dengan air yang lain ya, dengan air yang lebih steril, air mineral lah. Yang kalau air hujan tidak ada mineralnya soalnya. Atau jadi air buat wudhu gitu ya di musola gitu ya. Ya atau buat menyiram tanaman ya. Ya itu lebih baik dibandingkan dibuang ke saluran yang saluran-saluran yang ada di Jakarta itu ya. Selokan-selokan itu ntar jadinya banjir gitu. Ya. Mungkin penduduk Jakarta bilang ada laut ya. Gampang itu ada laut. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, ini kalau di Pontianak dan di daerah Kalimantan Barat karena nggak bisa menggunakan air tanah ya, air tanahnya air gambut ya, asam ya, merah nggak bisa dimanfaatkan, buat mandi juga nggak enak ya. Jadi pakai ini. Tapi ini bagus ya. Ini rooftop rain harvesting ya. Saya juga pernah melakukan penelitian tentang ini ya. Nanti boleh mampir aja ke Google Scholar ngecek-ngecek itu gitu. Kemudian ini ada lagi ya ini dampak lebih luasnya ya. Ini jauh di sana dari kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya ya. Ini ada di Puncak Jaya ya, di Fern Glaciers ya, salju abadi Indonesia ya. Ini diambil oleh rekan-rekan kerjasama dengan BMKG ya. Ini yang terakhir yang 2024 ya 2025 belum dapat saya. 2024 ini foto yang diambil oleh mahasiswa lulusan STMKG yang pernah saya bimbing ya. Ya, jadi ini jumlah esnya ini berkurang ya. Kita bisa melihat dengan nyatanya berkurang bagaimana 2020, 2030 nih. Kita belum tahu nih. Mungkin orang berpikir pada umumnya buat apa sih memikirkan itu gitu. Ya itu pertanda sebenarnya. Tanda-tanda itu kalau berkurang es di Puncak Jaya itu tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ini masalahnya. Ini saya ambil 2025 ya. Warga Muara Baru Jakarta ya. Jakarta bagian utara itu ya. Ya ini laut, Teluk Jakarta. Ini daratannya ini sampai ke sana gitu. Dan ini banyak gini. Cuman kalau saya ambil semuanya, ya bisa dicari di internet sih. Ini lebih tinggi ya, lebih tinggi. Laut ini lebih tinggi ya. Di bulan Mei, di bulan dengan jumlah hujan tidak banyak. Ya, mau kemarau itu panas ya. Nah kalau ada hujan ya, bagaimana nanti kalau ada pasang gitu ya. Di tembok Jakarta ini sudah nyata gitu. Ya, apakah kita mau ganti sistem seperti Belanda ya? Kalau Belanda ada teman saya di sini orang Belanda ya. Dia sudah hari-harinya dia udah ratusan tahun seperti ini kondisinya. Kalau kita baru-baru aja nih ya. Dulu dulu kecil gimana karena saya orang pesisir Jakarta, dulu laut itu tidak seperti ini ya. Dulu ini bakau ya. Kemudian ke bawah gitu ya. Ya, kira-kira itu apa ya kita ngobrol aja ya. Mengangkat fakta-fakta kenapa saya pakai Jakarta. Sebenarnya kan ketika kita mulai saya dikonfirmasi acara ini kan belum ada banjir Jakarta kemarin ya. Ini kebetulan aja gitu. Karena saya ambil tempat lain, itu lebih nyata perubahannya dan lebih sensitif pembicaraannya gitu. Menyangkut tanaman produksi yang sedang populer beberapa bulan ini gitu ya. Nah, kita bilangnya Jakarta aja lah gitu. Tapi kalau ada yang mau berdiskusi ke sana ya boleh kita diskusikan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Mas Adi untuk diskusi. Terima kasih. Ya, Mas Rista, thank you banget. Ini setuju ya teman-teman ya. Setelah lihat presentasinya Mas Rista, meskipun saya bukan dari ilmu dari iklim dan teman-temannya, saya jadi ngerti karena sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia maupun di dunia sebenarnya banyak banget kayak gitu. Thank you Mas Risa lagi buat pemaparannya. Nah Mas, saya mau tanya nih satu pertanyaan dulu, mungkin dari saya yang mau membuka ya ke
Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan lewat Zoom. Nanti kita akan tanya langsung ke Mas Resta gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, Mas, ini Mas ya, mulai dari pengelolaan sampah, lalu juga kayak tadi ada buat air hujan dan segala macam kayak gitu. Kita sebagai akademisi bagaimana sih sebenarnya kita bisa membantu meskipun kecil ya? Karena kan kita akademisi ini pun meskipun kita kecil, seenggaknya kita apa ya? Kita punya knowledge atau mungkin diberikan Tuhan kepintaran untuk bisa mencerna apapun lebih baik kayak gitu. Nah, menurut Mas Risa sendiri bagaimana sih kita harus bersikap gitu untuk misalnya nanti balik ke Indonesia gitu. Apa aja yang mungkin kita bisa start lakukan? Karena kalau misalnya melihat tadi kondisinya, sebenarnya banyak banget yang bisa dilakukan. Cuma mungkin dari sisi kita sebagai akademisi kayak gitu. Adakah kira-kira Mas Ista? Iya, menarik sekali ya, Mas Adi ya. Jadi kalau ini kan kita kalau bekerja, kalau saya kita bekerja itu kita dulu gitu, kita coba dulu gitu. Di kita bisa apa nggak sih gitu ya. Jadi pengetahuan tentang tadi pengelolaan sampah, kemudian dari saya sampai ke rumah ya. Rumah itu saya desain sendiri gitu agar mengurangi pemakaian AC. Sebenarnya saya nggak mau pakai AC gitu. Cuman anak saya sampai ke kulit, pernah ke dokter kulit karena saking panasnya mungkin jadi nggak sanggup beli AC gitu. Tadinya nggak pakai AC rumah kami. Itu karena dari perjalanan. Jadi saya sebelum jadi akademisi saya berdinas di Kalimantan Selatan selama 5 tahun gitu ya. Saya melihat kearifan lokal di sana gitu ya. Rumah di sana dia kan, rumahnya kan lahannya gambut ya. Jadi dia tidak menyentuh tanah gitu. Dia membuat rumah panggung gitu. Dan itu sudah dari lama gitu. Dan nggak ada masalah tentang itu gitu. Tapi ketika di kota lain gitu ya, yang masih ada gambutnya, rumahnya itu menapak, itu udah mulai timbul masalah banjir gitu. Berarti saya pikir, oh ternyata ilmu itu tidak hanya ada di bangku sekolah gitu, bangku kuliah. Nah dari situ saya terinspirasi mencari ilmu lain gitu. Ya saya ke setiap kota yang saya jalan, yang tempat saya lihat ya di luar negeri atau di UK gitu. Apa ilmu yang saya dapatkan? Saya coba terapkan di rumah saya dulu gitu. Nah, itu mikro ya. Tapi kalau kita sudah berorganisasi kayak kita punya, kalau di LPDP punya Mata Garuda ataupun ada yang perkumpulan lain gitu ya. Nah, itu kita bisa apa ya melakukan lebih banyak gerakan bersama gitu. Gerakan bersama. Misalnya katakanlah hal yang mudah gerakan composting bersama gitu ya. Jadi melakukan kompos di rumah masing-masing kemudian bersama-sama terprogram kemudian menyamakan visi dengan yang lain ya. Nah, itu menurut saya yang paling bisa kita lakukan ya. Karena kalau kalau kita langsung membidik, oh kita harus masuk ke government, kita rubah ini, wah itu sulit. Sulit sekali ya. Karena untuk menembus ke level atas itu energinya besar gitu. Ya. Energinya besar, jumlah pasukannya sedikit. Tapi kalau ke bawah ini energinya sedikit, pasukan kita banyak gitu. Gitu. Betul. Kalau kita pernah lihat ada apa ya Pandawa itu ya yang bersih-bersih itu ya. Itu bagus itu. Bagus. Dia mempromot itu gitu. Dan ya mudah-mudahan mudah-mudahan para mahasiswa yang di dalam negeri juga terus aktif ya. Memang sangat aktif ya mahasiswa-mahasiswa kita yang di Indonesia ini untuk melakukan kegiatan pemberdayaan seperti pengabdian masyarakat itu. Itu bagus ya. Menurut saya sih itu ya. Dimulai dari hal yang kecil. Ya, oke. Mungkin yang saya tangkap juga, Mas, ini mungkin untuk teman-teman nih awardee ataupun publik ya yang ada di Indonesia, kita misalnya bisa belajar dari sekitar kita, lalu juga memberdayakan lingkungan kayak gitu, mulai dari misalnya tidak menggunakan sampah plastik atau plastik lagi ketika berbelanja, bawa kantong gitu ya, bukan yang plastik gitu. Dan juga teman-teman yang dari luar negeri mungkin sekarang, contohnya saya dan teman-teman yang mungkin sekarang di Australia gitu ya, kita bisa memilah-milah sampah yang recycle dengan yang enggak seperti itu. Lalu juga ketika berbelanja itu bawa apa namanya tumbler, misalnya mau beli kopi segala macam. Nanti teman-teman ketika balik ke Indonesia lagi, teman-teman bisa mengaplikasikan itu dan seenggaknya di keluarga teman-teman, lalu juga di ya teman-teman sendiri gitu ya, bisa menjadi promotor lah gitu. Mungkin di sini ada pertanyaan lain
dari teman-teman yang ingin langsung bertanya nih dengan Mas Rista secara langsung? Halo kakak. Aduh. Halo. Ya silakan Kak Hana. Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Hana ya Kak Arista. Dan terima Iya. kasih sudah menjadi narasumber pada PK 269. Nah, pertanyaan saya, kebetulan saya tinggal di dataran tinggi ya Kak. Dan sekarang sedang mengalami banjir bandang gitu. Karena pada Gundul Kak. Nah, tapi gimana ya Kak? Bagaimana solusinya untuk saya dan warga sekitar sekitar daerah saya ini untuk mengatasi banjir bandang minimal dari kami gitu. Kalau misalkan menanam itu tuh kayaknya butuh proses gitu loh Kak. Nah, Iya. yang kedua, ini sebenarnya apakah bisa teknologi itu mengatur suhu dan cuaca di daerah tertentu gitu Kak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih dari Kak Rizda ya. Ya, jadi mulainya dari mana ya? Oke, di dataran tinggi ya. Dataran tinggi banjir bandang ya. Ya, banjir Ya, bandang ini lagi kan, sedang lumpur Kak. jadi ya banjir bandang ini sumbernya itu nggak di tempat itu soalnya, di tempat di hulu dia sumbernya. Jadi ya memang kalau kita mau menanam ya, kalau kalau kita katakan reboisasi itu harus ke hulu gitu. Dan itu bukan bukan wilayah kita juga gitu. Jadi memang apa yang bisa kita lakukan di banjir bandang ini ya kita membuat, kalau bisa kita membuat rute-rute penyelamatan ya apabila ada kabar dari atas gitu ya, dari tempat yang lebih hulu itu ada hujan, ya kita bikinlah peringatan di situ ya, di tempat-tempat biasanya itu tempat-tempat orang mancing atau berenang atau sekedar wisata biasa gitu. Dan itu ada waktunya sebenarnya. Sebenarnya bisa bisa dilakukan kalau kalau apa ya? Ada akademisi di situ ya. Bikin early warning kalau hujannya di hulu itu berapa, maka berapa jam bisa sampai ke tempat itu gitu. Karena itu pernah 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 saya lakukan ya bersama tim di daerah Kabupaten Bogor ya, di daerah Puncak ya. Kemudian kita bekerja sama juga dengan ya BMKG dan masyarakat sekitar gitu. Dan ya caranya itu ya yang bisa kita lakukan ya. Rute-rute penyelamatan atau warning ya. Itu penting sekali ya. Kita menyelamatkan nyawa dulu gitu. Kalau banjir bandangnya ini sulit ya. Ya tadi skalanya besar karena nggak di tempat itu sumbernya. Di tempat di hulu sumbernya. Nah tadi ya di edukasi masyarakat. Jadi kalau ada hujan yang udah semalaman, udah jangan main ke tempat itu, ke aliran sungai itu ya. Itu lebih penting ya, kalau banjir bandang. Kemudian apakah ada teknologi untuk merekayasa suhu gitu? Ya ada gitu ya, bukan merekayasa sih. Memudahkan kita untuk beradaptasi gitu. Tadi kalau kalau saya bicara afiliasi, tadi saya ada di Sinau Labs ya bersama teman-teman di Sinau Labs ya. Pernah sekitar 2 tahun kita dari 2023 ke 2025 ya sampai tahun 2024 ya. Itu studi di Dieng ya, dataran tinggi Dieng ya. Di dataran tinggi Dieng ini menarik, isunya adalah ada embun beku ya, namanya embun upas ya. Kalau upas itu katanya orang sana racun ya. Jadi ketika ada embun itu maka tanaman-tanaman pertaniannya mati ya. Di sana komoditinya adalah kentang ya. Kentang Dieng itu enak ya. Ketika ada tanaman itu mati dia. Nah, kemudian kita ke sana, kita ngelihat bagaimana sih masyarakat sekitar merespon kejadian itu gitu. Pertanian gitu. Mereka punya ini ya, nyemprot ya, menyemprot dengan air ya. Tujuannya adalah ketika disemprot air itu esnya nggak jadi beku ya. Ya. Jadi lama bekunya gitu. Susah bekunya. Jadi dia tetap tetap cair gitu. Yang penting nggak beku gitu. Nah, akhirnya kita diskusi, kemudian kita bikin alat. Nah, alatnya itu kita monitoring otomatis ya ketika suhunya dingin, kemudian beberapa threshold tertentu tercapai, maka alat itu akan nyemprotin air gitu. Kita kasih ide itu ya, kita bikin alat itu kita pakai gitu. Kita monitor ya. Akhirnya juga ada ya yang lain ngikutin gitu. Ya itu senang. Jadi kita kita nggak perlu memfasilitasi alat itu ke semuanya, tapi ada penelitian lain, peneliti lain gitu, yang terinspirasi dari ide itu gitu. Menarik di Dieng gitu. Ya sebenarnya kuncinya adalah adaptasi ya. Kalau kita mau ubah suhunya ya menjadi lebih dingin ya dalam sekejap ya sulit ya. Tapi kita beradaptasi gitu. Gimana sih caranya? Pasti ada caranya gitu. Dan ini case case by case ya, banyak sekali ya.
tergantung apa yang kita hadapi ya. Kalau saya tadi contohnya yang pernah saya kerjakan saja gitu, adalah ya tadi tentang embun upas ya. Embun upas ini menarik. Ketika ada embunnya itu pertanian itu khawatir, tapi wisatanya meningkat gitu. Karena orang ke sana mau ngeliat itu gitu. Lucunya adalah eh, eh, pemerintah desa sana ya itu semangat sekali mempromot embun upas gitu. Jadi mereka banyak membangun penginapan ya. Ketika banyak dibangun penginapan, embun upasnya semakin sedikit. Ya kenapa? Ya karena tadi panas ya. Jadi daerahnya berubah menjadi padat sehingga embun bekunya makin sedikit gitu. Ya, harusnya sih penginapannya di daerah Wonosobo aja gitu. Jadi kalau mau itu naik ke atas gitu. Itu kira-kira seperti itu kasusnya. Mudah-mudahan sih tidak memuaskan, jadi bisa diskusi lagi gitu jawabannya. Makasih. Ya, terima kasih Mas Risa buat jawabannya. Ada tambahan feedback dari Kak Hana? Bisa cukup membantu sih, Kak. Emang agak bingung ada lumpur di dataran tinggi. Iya. Oke. Nah, mengingat kita juga udah masuk ke penghujung acara, mungkin ada satu pertanyaan lain dari teman-teman yang ingin bertanya. Itu ada yang nanya guidebook pengompos sampah ya, mungkin bisa dicari di internet ya. Saya pakai komposter yang bekas kaling cat ya. Jadi bekas kaling cat itu komposternya itu gitu. Jadi tidak membuat produk plastik baru ya. Gitu. Bekas kaling cat. Oke, siap. Dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan sambil sambil menunggu bertanya. Tadi bicara soal penggunaan plastik ini saya kebetulan bawa ya. Ini Ya, ada silakan, Mas. goodie bag ya. Goodie bag ini saya pakai sudah 3 tahun. Bawa dari Indonesia buat belanja. Selalu pakai ini gitu. Ya tadi ya, untuk mengurangi sampah ya. Ya silakan barangkali ada yang ingin diskusi lagi. Itu ada yang angkat tangan. Ya, Mas Hari Bawono. Selamat pagi waktu sini, Mas. Oh Terima iya, kasih, ini menarik sekali. Ini iya pagi Mas Ari. saya penasaran nih, Mas. Hidrometeorologi ya, itu, nah ini sejauh mana eh, Mas Hernandi dan kolega-kolega di sana itu membahas tentang, misalnya gini Mas, kan ada isu tentang konspirasi-konspirasi seputar hidrometeorologi lah. Salah satunya senjata yang bisa memanipulasi cuaca dan lain sebagainya. Jadi bencana itu dianggap sebagai sebuah manipulasi teknologi gitu. Nah, di sini apakah isu-isu ini menjadi bagian dari atau pembahasan atau riset di kalangan ahli, kolega-kolega Mas sendiri, atau sejauh mana isu-isu konspirasi ini mendukung upaya untuk menanggulangi bencana yang semakin hari semakin menjadi akibat dari bencana hidrometeorologi ini, atau dia justru menghambat atau mendukung gitu Mas. Terima kasih Mas dari saya Mas. Mas, Maaf Mas Ari saya di mana off cam posisinya ya ya? karena jelek nih koneksinya. Ya baik. Wah ini pertanyaannya sulit saya jawab ya. Ya kalau kalau dari penelitian yang wajar kita lakukan ya tidak pernah menghubungkan dengan teori konspirasi ya yang jelas ya. Hmm. Apakah ada kemungkinan ada mungkin ya. Oke lah kita contohnya ini contoh teknologi penyemaian awan ya, hujan buatan ya. Hujan buatan itu teknologi perang sebenarnya. Ya, teknologi perang dipakai oleh Amerika Serikat US ketika perang Vietnam. Ya, apa namanya proyeknya ya? Saya lupa nama proyeknya apa gitu. Ya, itu beneran ya. Jadi itu berapa tahun lalu ya? Mungkin sekitar 50 tahun lalu ya, 50-60 tahun lalu. Teknologi perang itu ya. Jadi memang itu berasal dari teknologi perang. Tapi kalau konspirasi-konspirasi bencana dari teknologi segala macam ya, saya pikir jauh lah ya. Jauh. Maksudnya kalau untuk penelitian nanti nggak ada yang ngasih funding.
Jadi kita lebih ke yang nyata aja, yang praktis gitu. Ada memang kemungkinan ada, tapi saya kan nggak bisa bilang nggak ada dan saya nggak bisa bilang ada Ya. juga gitu. Karena saya tidak tahu gitu. Tapi kalau untuk penelitian kita tidak ke sana. Kita lebih ke yang terlihat. Heeh. Kalau Hmm. kalau kita main di bagian backhand ya, tangan-tangan tidak terlihat yang invisible hand itu ya, itu agak sulit untuk mendapatkan kesimpulan yang empirik gitu. Siap, siap. Iya. Ya. Makasih Mas, makasih. Iya, Menarik, menarik. sama-sama. Thanks. Oh, oke. Kita udah pas banget nih di jam 5. Waktu ada yang ingin mau sampaikan lagi, Mas? Oh, internet saya lagi kurang bagus. Iya, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi, obrolin lagi. Apalagi ya? Ya, banyak sih. Kalau mau ngobrol yang bebas juga boleh. Ini kan nggak terlalu teknis juga. Ya, ada lagi pertanyaannya dari teman-teman? Boleh saya, Kak? Iya, Lagi? iya, boleh. Gini, Kak. Kan kita kan ada beberapa yang belum punya rumah nih. Nah, karena sekarang di mana-mana itu ada banjir, longsor, terus curah hujan juga nggak menentu. Boleh nggak Kakak membagikan tips, trik kita memilih rumah, lingkungan, dan tanah ini cocok nih kalau tinggal di sini gitu. Makasih, Kak. Iya, makasih. Ya, saya melakukan itu gitu. Saya lahir di daerah pesisir ya, Cekareng ya, bagian dekat bandara ya. Dan saya membeli rumah di daerah yang jauh ya, daerah Curug ya, Kabupaten Tangerang ya. Ketika saya membeli rumah, saya mendownload peta rawan banjir. Mungkin terlihat tidak penting ya. Ya, saya mendownload peta rawan banjir, kemudian saya melihat. Bahkan saya punya penelitian dulu sebelum saya beli rumah di situ gitu. Jadi kira-kira 2 tahun sebelumnya ada mahasiswa STMKG ya mau meneliti, Pak, meneliti apa ya? Kamu teliti Urban Heat Island Index dengan data BMKG gitu. Di daerah Jabodetabek sebanyak-banyaknya kok stasiunnya. Dan saya mendapatkan daerah yang paling sedikit indeksnya, maksudnya masih belum banyak efek Urban Heat Island ya. Itu di daerah Curug ya, yang ada datanya di situ gitu. Dan rumah saya tuh sekitar 10 menit dari tempat termometernya itu gitu. Dan ya saya mengambil kesimpulan menurut saya daerahnya di situ gitu. Setelah lihat peta rawan banjirnya kan. Oh, kalau ke Bogor kejauhan. Saya maunya masih dekat tempat kerja ya di situ gitu. Jadi ya itu penting ya. Peta rawan banjir itu gampang di-download, mudah di-download. Kemudian data iklim itu bisa dilihat sekarang free gitu. Bahkan mau pakai yang provider luar negeri, data-data crowdsource data juga bisa gitu. Data polusi udara penting sekali ya, dipertimbangkan. Tapi tidak menjamin, karena saya baru beli rumah di situ, itu 2 tahun langsung banyak perumahan di situ. Jadi, iya, tidak ada jawaban mutlak ya, tapi ada usaha ya, ada usaha untuk membeli dan memang dingin ya. Saya masih melihat kabut ketika hari-hari tertentu. Bahagia saya melihat kabut itu ya, karena saya di Jakarta sudah lama tidak melihat kabut. Seingat saya sudah puluhan tahun tidak melihat kabut di Jakarta. Artinya adalah wilayah itu masih sejuk kalau pagi-pagi gitu. Gitu ya, seperti itulah ya. Kira-kira pandangannya gitu, pandangan saya. Dan kalau nanti teman-teman punya bahkan sekarang punya rumah gitu ya. Saran saya sih saya cuman saran saja jangan ditutup semua. Berikanlah hak untuk alam, untuk air ini agar menyerap ke tanah gitu. Tidak dibuang semua ke irigasi. Ya. Ya ini bahasa sederhana gitu. Kalau bahasa bahasa tekniknya ya sumur resapan gitu. Tapi kalau saya bilang sumur resapan nanti agak-agak gimana gitu. Ya, jadi berikanlah air untuk menyerap ke tanah, kemudian ada vegetasi, biarkan dia terpompa ke atmosfer melalui proses penguapan tanaman ya, atau evapotranspirasi. Ya, saran saya sih itu ya. Ya, kalau kalau planning saya apa? Planning saya membuat penangkapan air hujan ya. Jadi dari atap itu mau saya cor,
kan kenteng ya. Kemudian mau saya tampung air hujan. Nah, agar ketika saya nyuci baju, cuci piring itu bisa pakai air itu gitu, nyiram tanaman pakai air itu ya. Saya nggak perlu pakai pump ataupun air tanah lagi gitu ya. Ya. Karena Jakarta ini kondisi yang memperparah yang belum ada di slide ini adalah penurunan tanah ya. Penurunan tanah ini luar biasa ini. Jadi tidak hanya banjir, jumlah curah hujan tinggi, tapi tanah menurun. Tanah itu turun di Jakarta ya. Dan yang terparah adalah di daerah bagian barat Jakarta gitu. Kenapa turun? Karena airnya diambil ya, disedot ya. Akhirnya narik air dari laut ya. Teman kan infiltrasi air laut itu tidak cepat ya, sehingga ada bagian gap di permukaan tanah, di bawah tanah itu yang kosong ya. Maka dia akan turun, ambles ya. Begitu kira-kira. Tapi pelan. Maksudnya nyata tapi ya dia turun permukaan di Jakarta itu. Gitu. Oh ya, Kak Rista, kalau misalkan kita kan sudah menentukan tanah. Cara kita tahu bahwa tanah ini itu kuat untuk lantai 3, lantai 2, atau cukup satu lantai itu bagaimana ya, Kak? Karena takutnya Wah, itu tiba-tiba kombin. Tapi kalau nggak dipikirkan, banjir juga. Itu juga pas-pas juga loh, Kak. kalau itu yang lebih tahu yang jurusan teknik sipil. Kalau saya konsumen aja, konsumen mau beli rumah, saya cek dulu sebisa saya gitu. Ya, di situ bukan rawan banjir, di situ daerahnya enak, dingin, kita beli di situ lah gitu. Tapi kalau pembangunan rumah ya teknik sipil ya bukan di bidang saya, yang jago yang lain. Mungkin di sini ada. Oke, Kak. Agak was-was juga ini. Karena termasuk tanah di mana-mana ya. Iya, kemana kita lari di situ akan ada bencana. Karena adanya bencana karena ada kita. Percayalah itu. Ya, misalnya saya tinggal di Greenland gitu. Ya, saya akan kena bencana longsor es. Gitu. Semua itu ada gitu. Nah, kita memitigasi, memperkecil risiko, beradaptasi. Adaptasi paling utama ya. Karena mitigasi itu lambat, tapi adaptasi itu cepat. Jadi mengharap alam berubah itu responnya lebih lambat daripada kita yang berubah. Lebih baik kita yang berubah gitu. Ya kita adaptif lah gitu. Seperti itu. Teman-teman ada yang berasal dari Kalimantan Tengah Selatan nggak ya? Kalau ada yang berasal dari daerah sana ya, saya pernah punya pengalaman itu sekitar 15 tahun lalu ya, ketika dinas di sana ya. Itu saya ke tempat daerah namanya Marabahan ya. Itu tanahnya itu nggak bisa diinjak ya, kayak nginjak kasur gitu ya. Jadi kayak membal gitu. Nah, di sana itu bangun rumahnya di atas, jadi pakai kayu gitu ya. Nah, rumahnya di atas sana gitu. WC-nya pun juga begitu ya. Sistem WC-nya juga begitu. Dan saya sampai saya penasaran, sampai saya tanya, gimana cara memakamkan orang di daerah ini gitu. Saya tanya caranya gimana. Oh, ternyata caranya adalah pakai pompa. Disedot, airnya keluar, ada tanah, buru-buru dimasukkan. Dan setelah itu di atasnya dikasih sekam. Tujuannya adalah agar mikrobakterinya itu nggak ke atas gitu, katanya gitu. Katanya kalau pakai sekam itu nggak bau gitu. Kasih sekam atasnya. Ya itu saking saya penasarannya gitu. Jadi kalau teman-teman, saran saya adalah ketika jalan-jalan itu lebih dilihat ke aspek aspek apa ya? Aspek antropologinya ya. Pelajari apa yang bagus di daerah itu gitu. Misalnya ada yang jalan-jalan ke Eropa, itu tuh apa sih yang bagus di daerah ini nih? Bisa dibawa pulang apa sih gitu. Kalau saya kan jalan-jalannya sedikit ya, tapi saya lebih suka pelajari perilaku-perilaku yang positif ke lingkungan itu aja. Terima kasih. Wow, terima kasih Mas Rista buat advice-nya. Benar sih, setuju. Karena kita sebagai akademisi ya, kita pasti nanti juga ada ke sini, ke sana, traveling. Pasti yang teman-temannya yang keluar negeri ya, pasti nggak mau cuma di kotanya kan. Pasti mau ke negara lain, ada dari apa namanya allowance-nya dan sebagainya gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin terakhir nih, sebelum kita menutup sesi kedua kali. Oke, silakan Mas Rizky, ada penanya baru. Izin bertanya Pak Rista, Oh Silakan. iya, ya silakan. sehubungan dengan peningkatan albedo di perkotaan di Jakarta ini kan banyak gedung-gedung yang dari kaca ya Pak. Itu Mm-mm. bagaimana dampaknya ke albedo perkotaan? Lalu yang kedua, eh, kan ada penelitian yang menyatakan hujan di daerah Jabodetabek itu karena chance dan mungkin fenomena global lainnya. Lantas kemungkinan apa
yang bisa terjadi di Indonesia akibat pembukaan pertanian di Arab Saudi yang tadi Bapak sebutkan, Pak. Terima kasih, Pak. Karena apa? Karena chance, chance apa maksudnya chance? Iya, Pak. Eh, Rantai, chance rantai atau apa tuh? Atau perubahan? CENS, Pak. CENS, apa tuh ya? Ini, Pak, seruak dingin. Oh iya, iya. Oke ya. Oke, Ya, Pak. jadi dari kaca ya. Kaca dulu. ah sebenarnya sebenarnya ya, kaca itu bagus sebenarnya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, kota yang akan dibangun oleh Saudi Arabia, namanya Neom, Neom, Neom. Neom itu kota-kota yang katanya ya dipropos sih kota yang sangat ramah lingkungan gitu. Bahkan dia tidak mengambil hak alam katanya gitu. Lebarnya hanya 200 meter, tapi panjangnya ratusan kilo gitu. Lebarnya 200 meter. Panjang sekali gitu ya. Kotanya memanjang, garis ya. Neom. Neom itu lapisan luarnya kaca semua. Karena untuk mempertahankan albedo yang sangat tinggi dari kaca. Ya, di gurun itu albedonya tinggi. Sehingga kalau bisa jangan menggelapkan gurun gitu. Jangan dikasih aspal gitu, kasih kaca gitu. Sebenarnya bagus. Cuman tidak cukup. Gedung di Jakarta kaca semua itu nggak cukup gitu. Tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena kalau kaca kan cuma dari segi albedo. Tapi segi gas karbon dioksidanya itu bertambah terus dengan adanya pembakaran pembakaran BBM lah ya. Ada macet ya. Pengguna mobil, bensin, motor motor dari internal combustion itu masih banyak di daerah Jakarta sangat tinggi sekali gitu ya. Nah itu bertambah terus gas rumah kaca gitu. Sekalipun kita taruh kaca di Jakarta semua ini ya, mungkin kalau semuanya ditutup kaca ya jadi dingin ya. Tapi kalau gedung-gedung aja ya positif nampaknya. Saya kasih tahu positif. Dan itu sudah dibuat oleh sedang dibuat oleh Arab Saudi ya. Namanya Kota Neom, ntar dicari aja. Begitu. Saya juga kepikiran juga genteng di rumah saya mau saya kasih kaca, cermin, bukan kaca, cermin ya. Kalau kaca jadi panas ya, cermin gitu. Jadi genteng itu kan warnanya kan gelap ya, genteng beton bawaan developer itu gelap, itu mau saya ganti itu. Ya. Entah nanti mau saya pasang solar panel atau mau saya buat cor-coran buat nampung air hujan atau mau saya ganti cermin. Ya. Ya, jadi material yang cermin ya. Jadi biar apa? Biar dingin ya. Dia nggak menyerap ke bawah ya, nggak menyerap ke dalam ya. Jadi mantul. Cahaya matahari itu silau sekali gitu ya. Ya, gitu. Bagus ya. Cermin ya bukan kaca ya. Kalau kalau gedung-gedung pakai cermin bagus. Nah, kalau hujan di Jakarta karena selokan dingin ini fenomena meteorologis ya bagi teman-teman yang lainnya. Iya ada, memang besar porsinya begitu ya. Tapi meteorologis itu tidak se ekstrim itu. Hujan di Jakarta 2 minggu seminggu lalu ya. Saya kemarin di hari Sabtu diwawancara oleh media Kompas ya. Saya memberikan analisis ya. Ternyata berdasarkan data yang diperoleh dari BMKG, hujan dari mulai Jakarta hingga Kabupaten hingga Kerawang ya, itu tinggi sekali, ekstrim, sangat lebat hingga ekstrim. Di garis itu saja gitu. Nah, kalau tadi kita hipotesisnya, oh itu karena selokan dingin ya. Selokan dingin kan dari Jawa Barat udah kena selokan dingin itu. Dia kan dari daratan Asia ya. Dari Asia ada monsun, mulai dari kena Palembang, kena Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Barat, sampai daerah Jogja juga masih kena. Tapi enggak, ya hanya di Jakarta itu aja, Jakarta Kerawang aja. Ya tadi ya, selokan dingin dia menginput uap air, tapi uap air tampungan di daerah urban ini besar tampungannya. Sehingga terjadi hujan, yang lain hujannya normal, ya lebat-lebat biasa, ini sangat lebat hingga ekstrim. Kemarin yang paling ekstrim 180 milimeter di dekat Monas ya, Merdeka. Kalau teman-teman membayangkan 180 milimeter itu adalah kalau teman-teman punya uh, bak mandi ya, 1 kali 1 meter ditaruh di luar ya, satu hari itu akan terisi 188 liter ya, air ya.
Satu hari itu taruh di luar tuh. Itu 100 liter itu. Satu kali satu. Nah, kalau teman-teman punya tanah 100 meter, itu berarti 10.000 liter. Hampir 20.000 liter itu. Air yang tertampung satu hari. Satu hari. Ya. Kalau hujan di UK itu bisa hujan 3 bulan itu. Di Jakarta turun sehari. Sebanyak itu. eh Sengeri itulah hujan di Indonesia itu. Karena daerah tropis banyak uap air. Ya, jadi itu. Yang ketiga apa tadi ya? Pertanyaannya ya. Kemungkinan dampak dari perubahan tutupan lahan di Arab, Oh Pak. iya, ya. Karena itu proyeknya saya lihat juga masih kecil, dia tidak menutup seluruh gurun di Arab Saudi. Ya pasti ada keseimbangan yang berubah ya. Apakah positif atau enggak kita perlu melakukan penelitian lagi karena yang lebih masif sebenarnya di China ya. Cuman saya nggak dapat gambarnya itu agak agak sulit ya di China kan censorship-nya tinggi ya. Di gurun itu benar-benar hijau katanya. Ya, banyak yang dihijaukan ya. Berhasil dihijaukan di China. Mudah-mudahan sih dampaknya positif ya. Mudah-mudahan positif ya. Mudah-mudahan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rista. Apakah itu menjawab Mas Rizky? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak Rista. Terima kasih Mas Rizky untuk Ini pertanyaannya. ada yang menarik ini ada Mas Hari ya. Jadi ingat Feng Shui ya, bener ya? Iya, saya juga baca Feng Shui sebelum eh, beli rumah itu. Ya, saya menghindari rumah yang menghadap ke mana ya? Ntar dulu saya lupa, ke barat. Panas. Ya itu bukannya apa ya? Feng Shui itu kan apa ya? Kearifan lokal ya dari manusia pada zaman dahulu ya. Ya, kalau kalau di Indonesia ada namanya pranoto. Kita jangan mistis dulu pikirannya. Ya, kita berpikir koneksinya apa nih? Orang di zaman dahulu mungkin tidak ada jurnal Scopus ya. Jadi mereka itu menceritakannya seperti itu gitu, seperti Feng Shui segala macam. Kalau sekarang kan mungkin ada publikasi segala macam data instrumen gitu. Kita hubungkan, kita koneksikan. Ya, jadi menjembatani apa yang ada dulu dan apa yang ada sekarang dan apa yang ada kemudian itu menurut saya sikap yang lebih bijak ya dibandingkan kita oh itu klinik gitu. Kita cek dulu ada nggak sih sangkut pautnya dengan yang saintifik ya bener itu. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, terima kasih Mas Rista. Berarti udah oke. Berarti pertanyaan tadi itu udah menutup sesi kedua kita, Mas. Sesi bersama Mas Rista. Iya. Terima kasih Mas Rista buat pemaparannya dan juga semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman wawasannya dan juga pemaparan yang telah disampaikan oleh Mas Rista seperti itu. Oke, sekian dari kami Mas Rista. Kami juga undur diri, saya dan teman-teman panitia dan juga teman-teman yang di sini menghadiri izin pamit, Mas Rista. Oke, terima kasih Mas Rista Iya, dan terima kasih banyak. webinar. Semoga bermanfaat dan Foto beraktivitas. Terima bersama kasih. yuk, Mas. Ya, Oh foto iya dulu iya yuk. foto ya. Iya. Kita off kamera dulu, foto bersama yuk. Ya, Kak Adit tolong ya, capture. boleh. Aku foto ya. Tunggu dulu Oke. semuanya, udah on cam belum? Ini ada 2 slide. Aku dari slide pertama. Oke, siap-siap ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, slide yang kedua. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman, Mas Rista. Iya, terima kasih teman-teman ya. Waktunya terima Selamat kasih. beraktivitas Sampai ya. jumpa. Iya, terima kasih. Sukses selalu.